Novel audio Master Pedang Part 11. Edisi ke-101 hingga 110. Bersama suara cerita dilanjut. Seluruh kota Shenwu dipenuhi dengan suasana pembunuhan. Kedua belah pihak saling berhadapan, dan niat membunuh bergulir ke segala arah, tetapi juga mencair dengan pedang Zhao Sanhe. Meskipun sosok Zhao Sanhe akan menghilang setelah pedang ini, tidak ada yang berani bergerak. Kedua belah pihak terdiam dalam pemahaman diam-diam. Tuan Dao, bisakah dia memblokirnya? Yang Lin Bo bertanya. Apakah dia bisa memblokirnya tergantung pada apakah orang-orang dalam kegelapan dapat bergerak. Tuan Dao menjawab. Yang Lin Bo terdiam. Kata-kata Tuan Dao membuat hati Yang Lin Bo tenggelam. Zhao Sanhe sangat kuat, bahkan jika dia adalah klon, dia bisa melukai Zhou Gansuan dengan serius di alam tanda ilahi dengan satu pedang. Dengan kata lain, kekuatan tempurnya adalah eksistensi yang menakutkan bahkan di alam tanda ilahi. Namun, apa yang dikatakan Dao Ye membuat Yang Lin Bo menyadari kengerian kota Shenwu. Kali ini, mungkin lebih sulit daripada di akademi. Sekarang dia akan membunuh Xia Qitian, mereka tidak akan menahan diri seperti yang mereka lakukan terakhir kali. Zhao Sanhe, klonmu akan segera hancur. Kamu tidak bisa melindunginya, tetapi akan menyeret keluarga Zhao-mu ke tempat yang tidak bisa kembali. Dalam kehampaan, Hong Futian memecah kesunyian, dan suaranya sangat menghina. Zhao Wuji perlahan mengangkat kepalanya, lebih baik kamu diam. Meskipun aku tidak bisa menggunakan pedang di badan ini, jangan memaksaku untuk menamparkan wajahmu. Hong Futian. Dada Hong Futian membusung, dan kemarahan yang besar membara di dadanya. Kalimat ini lagi. Gai Jiutian mengatakannya, Jiang Xingwu mengatakannya, dan sekarang Zhao Sanhe mengatakannya lagi. Wajahku untukmu, kau terlalu banyak menindasku. Sesaat kemudian, kemarahan Hong Futian meledak. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kau bisa menghentikanku sekarang. Tanpa tanda-tanda apapun, sosoknya menukik ke bawah secara langsung, dan pola ilahi berkelebat di antara pukulannya. Pola ilahi itu menghantam kehampaan dan berubah menjadi api yang bergulung-gulung, melonjak dengan kekuatan dahsyat yang membakar langit dan menghancurkan bumi, dan langsung menyerbu Yang Lin Bo. Wus! Hampir dalam sekejap, sosok Hong Futian membelah langit dan datang di depan Yang Lin Bo. Jika kau mati dengan patuh, semua ini tidak akan terjadi nanti, dan bagaimana mungkin aku dipermalukan tanpa alasan. Mati! Mati! Hong Futian dipenuhi amarah. Ia menyalahkan semua kebenciannya pada Yang Lin Bo. Pupil mata Yang Lin Bo mengecil, dan darah serta energi yang baru saja pulih mulai terbakar secara langsung, ingin melahirkan bayangan gajah naga untuk melawan. Namun saat ini, penindasan membuatnya tidak berdaya. Bagaimanapun, itu adalah alam tanda ilahi. Seperti yang dikatakan Dao Ye, ini telah menyentuh kekuatan aturan langit dan bumi. Kecuali jika kultivasinya juga menembus alam tungku, ditambah dengan kekuatan fisiknya, ia mungkin dapat melawan tanda ilahi, tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Dalam pikiran ini, bahaya hidup dan mati berkumpul di dalam hatinya. Namun saat berikutnya, Yang Lin Bo merasakan seluruh badannya rileks, dan penindasan yang tak terbatas itu tiba-tiba menghilang. Dan di depannya, sebuah sosok muncul. Kakak. Mata Yang Lin Bo dipenuhi dengan kegembiraan. Li Buxiu bertarung melawan Hong Futian dengan satu tangan, lalu berbalik dan tersenyum, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah guru menerimamu, aku menjadi lebih sering bertarung. Sebelumnya, aku hanya bisa pergi ke Gunung Luofu, tetapi sekarang aku bisa bertarung di akademi. Yang Lin Bo kecewa. Dia tentu saja mengerti bahwa Li Buxiu mengatakan ini lebih untuk menghiburnya. Setelah beberapa napas, dia berkata, saudaraku, berhati-hatilah. Li Buxiu terkekeh, saudaraku, terlalu formal untuk mengatakan hal-hal ini. Setelah itu, dia berbalik dan menatap Hong Futian, guru berkata bahwa alam tanda ilahimu hanya untuk membuat angka. Aku tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang, aku percaya. Kau, terlalu lemah. Begitu suara itu jatuh, Li Buxiu tiba-tiba memadatkan cahaya yang ganas di tangannya, lalu mendorong ke depan. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan tinju Hong Futian runtuh dalam sekejap. Dan itu tidak berhenti di situ. Tinju Li Buxiu mengamuk lagi pada saat cahaya ilahi menghilang, dan saat dia mendekati Hong Futian, tinjunya berubah menjadi telapak tangan. Jepret, dunia menjadi sunyi. Ini adalah orang kuat di alam tanda ilahi, kepala sekolah,
tetapi sekarang dia seperti badut, ditampar di wajah oleh Li Buxiu. Ini adalah penghinaan. Guru berkata bahwa kamu terlalu banyak melompat-lompat, kamu ada di mana-mana, sepertinya tidak ada tempat tanpamu. Li Buxiu berkata, dan kemudian matanya yang tenang tiba-tiba menentukan. Tapi ini adalah permainan tingkat tinggi, kamu tidak layak. Setelah mengatakan ini, dia tidak menyembunyikan auranya, dan pola ilahi itu seperti pelangi, mengelilingi badannya. Hong Futian sangat marah dan wajahnya memerah. Tamparan ini membuatnya merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan lebih kesal di dalam hatinya. Permainan tingkat tinggi. Dia tidak layak. Dasar bocah nakal, kamu mencari kematian. Dia adalah orang kuat di alam pola ilahi, tetapi sekarang dia telah jatuh ke titik tidak layak. Li Buxiu berdiri diam dan mengabaikan kata-katanya. Sebaliknya, Yang Linbo mengerutkan kening. Kata-kata Li Buxiu menggerakkannya, dan artinya jelas. Di bawah kota Shenwu, niat membunuh dari segala arah mungkin berasal dari keberadaan yang lebih menakutkan. Mungkin, Ye Tuxian hanyalah sebuah ujian. Dia benar, kamu memang tidak layak. Kamu juga harus meminta bantuan, Zhao Laur akan datang, semua orang harus berhenti bersembunyi. Pada saat ini, Zhao Sanhe tiba-tiba berkata. Dia akan menghilang, bagaimanapun juga, dia hanyalah klon yang terkondensasi dalam segel pedang, dan setelah menebas pedang itu, dia sekarang berada di ambang kehancuran. Begitu suara itu jatuh, sebuah sosok muncul di depannya. Sosok ini agak mirip dengan Zhao Sanhe, mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang panjang. Namun alisnya lebih dalam, dia melirik dan menyapu penonton. Siapa yang menindasmu? Dia menatap Zhao Wuji. Zhao Wuji memiliki sedikit ejekan di wajahnya, seolah-olah dia sedikit takut pada pria. Namun dalam sekejap, dia menjadi tegas dan berkata, Paman kedua, mereka menindas saudaraku yang. Terutama dia juga mengatakan bahwa dia akan membunuh semua anggota keluarga Zhaoku. Zhao Wuji sama sekali tidak samar-samar. Dari sikap Zhao Sanhe, dia merasa bahwa paman keduanya seharusnya tidak memiliki terlalu banyak penyimpangan. Benar saja, begitu suara Zhao Wuji jatuh, sosok itu menatap Ye Tuxian. Cara militer adalah membunuh. Masih jauh dari itu. Beranikah kau mengancam untuk memusnahkan seluruh keluarga Zhao? Pria itu berkata, lalu menatap Hong Futian. Namun, dia hanya meliriknya dan menarik kembali tatapannya. Omong kosong, ucapnya enteng, bahkan tanpa niat untuk mengambil tindakan. Hong Futian sangat marah, dan matanya dipenuhi kebencian, lalu menatap Yang Linbo. Ini semua salahmu. Jika kau mati dengan patuh, mengapa aku harus melakukan ini? Dia meraung dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan ini. Sekarang situasi ini benar-benar di luar kendalinya. Bagus sekali, Zhao Changqiong, kau juga di sini. Aku bertanya padamu sekarang, apakah kau benar-benar yakin bahwa keluarga Zhao ingin terlibat? Pada saat ini, suara Zhou Gansuan kembali turun. Zhao Changqiong, paman kedua Zhao Wuji, memiliki tatapan dingin di matanya. Dia menatap Zhao Sanhe yang hendak menghilang. Apa yang terjadi? Zhao Sanhe berkata, tidak ada yang serius. Mereka ingin membunuh orang, dan aku ingin menyelamatkan orang. Sesederhana itu. Mata Zhao Changqiong berkedip, lalu akhirnya dia menatap Yang Linbo. Mengapa mereka membunuhmu? Yang Linbo merenung sejenak, lalu berkata, aku membunuh Pangeran Daxia. Dia tidak tahu sikap apa yang akan diambil Zhao Changqiong, tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak punya jalan kembali. Pupil mata Zhao Changqiong mengecil. Lalu dia mengalihkan pandangannya dan menatap Zhao Wuji, anak pemberontak, kurasa kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dan kau, Zhao Wuji tidak punya otak, apakah kau juga tidak punya otak? Kau berani terlibat dalam hubungan sebab akibat seperti itu. Ayahnya adalah penguasa Daxia, bisakah kau? Zhao Changqiong memarahi. Namun sebelum dia selesai berbicara, Zhao Sanhe langsung memotongnya, tetapi ayahnya adalah Yang Longtu. Dalam sekejap, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Zhao Changqiong tiba-tiba terdiam, lalu tatapannya berubah dingin, apa salahnya menjadi penguasa Daxia? Keluarga Zhaoku penuh dengan kebenaran, dan semua orang di dunia bawah tahu itu. Belum lagi penguasa Daxia, bahkan jika kau adalah pendiri Daxia, jangan pernah berpikir untuk menyentuh keponakanku hari ini.
Kata-kata Zhao Changqiong keras dan jelas, bergema di kehampaan, memekakkan telinga. Hati Yang Linbo sekali lagi dipenuhi dengan ribuan gelombang. Orang lain yang sikapnya berubah drastis hanya dengan mendengar nama ayahnya. Apa sebenarnya kesamaan keluarga Zhao dengan ayahnya? Kata-kata Zhao Changqiong juga membuat semua orang di ruangan itu berubah warna. Mata suram Zhou Gansuan dipenuhi dengan sedikit lebih banyak ejekan. Oke, sangat bagus. Karena ini adalah sikap keluarga Zhao Mu, maka keluarga Zhao benar-benar dapat dieksekusi. Suara Zhou Gansuan sangat dingin. Mata Zhao Changqiong sedikit memadat. Kemudian, dalam sekejap, dia mengangkat tangannya dan menyentuh punggungnya. Swiss. Saat berikutnya, cahaya dingin menyapu langit. Engah. Suara pedang panjang yang menusuk badan bergema di antara langit dan bumi. Seluruh proses itu selesai dalam sekejap. Semua orang masih dalam keadaan bingung, tetapi dia sudah menyingkirkan pedangnya. Di sisi lain, Zhou Gansuan tertusuk lagi di sisi lain dadanya. Ah! Zhao Changqiong. Zhou Gansuan meraung seperti binatang buas. Jangan berteriak, aku tidak akan membunuhmu bukan karena siapa dirimu, tetapi karena belum saatnya bagimu untuk mati. Zhao Changqiong menanggapi dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju Yang Linbo dengan pedang. Dia melewati Hong Futian dan berhenti sebentar. Pergi, biarkan Qi Shengdao datang, atau biarkan guru akademimu datang. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Zhao Changqiong lebih mendominasi, bahkan pola ilahi harus diam di depannya. Mata Hong Futian dipenuhi dengan kebencian, tetapi dia tidak berani tinggal lebih lama saat ini. Dia tidak bodoh, dan tinggal di sini hanya akan membawa penghinaan bagi dirinya sendiri. Tanpa ragu sedikit pun, sosoknya melesat dan langsung tenggelam ke dalam kehampaan. Dalam kehampaan, Qi Zhenmo, yang datang bersamanya, mensibir. Hei, Zhao Changqiong, apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah keluarga Zhao di masa lalu? Tuan Xia tidak menyakitimu saat itu. Suara Qi Zhenmo serak, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Namun kalimat ini juga berhasil mengubah wajah Zhao Changqiong dan Zhao Sanhe. Tangan Zhao Changqiong diletakkan di atas pedang. Pada saat yang sama, mata Qi Zhenmo tiba-tiba menunjukkan rasa takut. Aku akan melakukannya. Kekuatan ini akan segera menghilang. Kau masih bisa menggunakan dua pedang. Simpanlah. Zhao Sanhe tiba-tiba berkata. Kemudian, dalam sekejap, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, sosok Qi Zhenmo tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Sebuah lengan berdarah terbang keluar di kehampaan pada saat yang sama. Namun dalam sekejap, lengan itu terkoyak oleh energi pedang. Bagaimana dengan keluarga Zhao? Ini bukan giliran guguk untuk menggonggong. Suara Zhao Sanhe bergema di kehampaan, tetapi sosoknya menghilang setelah pedang ini. Hehe, Qi Zhenmo, yang jatuh ke tanah, mensibir, melolong seperti serigala beracun, dingin dan hampa, membuat orang bergidik. Bahkan Yang Linbo merasakan hawa dingin di hatinya. Entah mengapa, dia memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Hong Futian tidak menakutkan. Selama dia cukup kuat, dia bisa membunuh musuh di depannya. Qi Zhenmo adalah jenis guguk gila yang bersembunyi di kegelapan, yang akan menggigitmu kapan saja. Begitu orang seperti ini memiliki kesempatan, dia akan melakukan apa saja. Oleh karena itu, pada saat ini, Yang Linbo memiliki niat membunuh terhadapnya. Li Buxiu tampaknya merasakan pikiran Yang Linbo dan berbalik untuk berkata, aku akan membunuhnya untukmu. Li Buxiu tidak banyak bicara, tetapi dia berbicara dengan niat membunuh. Yang Linbo menggelengkan kepalanya, serahkan padaku, saudara senior. Dia dapat dengan jelas merasakan permusuhan Qi Zhenmo, dan tidak seperti niat membunuh Hong Futian yang lugas, itu lebih merupakan kebencian dan dendam. Meskipun Yang Linbo tidak tahu dari mana perasaan ini berasal, Yang Linbo ingin mengakhirinya sendiri. Baiklah, Li Buxiu tidak banyak bicara dan mengangguk ringan. Dia tidak mengira Yang Linbo bercanda. Yang Linbo bisa mencapai level memukul tungku secara horizontal dalam waktu lebih dari 2 bulan. Seberapa jauh untuk membunuh pola dewa alternatif? Kamu juga berlatih pedang. Pada saat ini, Zhao Changqiong berjalan menuju Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk. Bawa pedangmu. Zhao Changqiong melanjutkan. Yang Linbo tidak ragu-ragu. Dengan sebuah pikiran,
dia mengeluarkan pedang Siming dan melemparkannya ke Zhao Changqiong. Mata Zhao Changqiong bergerak, hakim yang bertanggung jawab atas hukuman. Mata Zhao Changqiong menjadi sedikit serius. Senior memiliki mata yang tajam. Yang Linbo berkata dengan tergesa-gesa. Yang Linbo tidak terkejut bahwa pihak lain dapat melihat bahwa pedang ini terkait dengan hakim yang bertanggung jawab atas hukuman. Ilmu pedangnya sangat kuat. Hidup dan mati alam tanda ilahi bergantung pada satu pedang. Tentu saja, dia juga telah melakukan perjalanan melintasi langit dan bumi, jadi wajar baginya untuk mengenal hakim hukuman. Kita bertemu untuk pertama kalinya, jadi aku akan memberimu kesempatan. Zhao Changqiong berkata, dan matanya berbalik dan jatuh pada pedang burung pipit naga Daxia. Bas! Dalam sekejap, energi pedang terjerat dan langsung membungkus pedang burung pipit naga. Bas bas bas! Pedang burung pipit naga bergetar hebat, dan bahkan mengeluarkan suara ratapan. Ketika pedang ini ditempa, seekor burung pipit naga dicairkan, sehingga dapat dipromosikan dari kelas 7 ke kelas 2. Ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, aku akan memberikan roh burung pipit naga ini ke pedangmu. Zhao Changqiong berkata, dan jarinya seperti pedang, mengetuk dengan ringan. Bang! Pedang burung pipit naga patah dengan suara. Segera setelah itu, bayangan burung pipit naga terbang ke udara, melolong seolah-olah hendak melepaskan diri dari belenggunya. Namun, tepat saat sosoknya terbang ratusan kaki ke dalam kehampaan, seberkas pedang jatuh dari langit dengan keras. Mata Yang Linbo langsung menegang. Pedang langit. Metode ini mengejutkan Yang Linbo. Dia berlatih ilmu pedang, dan metode ini terlalu menakjubkan. Sesaat kemudian, roh burung naga itu tertusuk oleh pedang langit yang jatuh, dan jatuh langsung dari kehampaan, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya spiritual dan jatuh ke tangan Zhao Changqiong. Bas! Pedang Siming juga bergetar pada saat ini, menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk melahap, seolah-olah bola cahaya spiritual ini adalah pesta. Zhao Changqiong tidak banyak menjelaskan, dan dengan lembut menekan cahaya spiritual di tangannya, dan kemudian cahaya spiritual itu bergerak dan tenggelam ke dalam badan pedang Siming. Duar! Kemudian dalam sekejap, badan pedang Siming menyala, menunjukkan cahaya dingin yang lebih terang, dan kemudian jatuh tepat di depan Yang Linbo, melayang naik turun. Pada saat ini, Yang Linbo dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang Siming telah ditingkatkan satu tingkat, dan sekarang telah menjadi tingkat kedua, dan tingkat ini sangat tinggi, yang dapat disebut sebagai senjata ajaib. Baiklah, kamu gunakan untuk saat ini, dan tidak akan lama lagi pedang ini akan melahirkan roh pedang. Kata Zhao Changqiong. Yang Linbo mengangguk, tampak sedikit aneh. Jelas itu adalah jalan buntu, tetapi sekarang tampaknya itu adalah takdirnya sendiri. Jangan terlalu khawatir, orang ini tidak lemah, tetapi dia hanyalah klon. Masih ada orang yang bisa membunuhnya di kehampaan yang tidak diketahui. Pada saat ini, suara Taois itu muncul lagi. Yang Linbo hanya melayang sedikit lega, dan menghilang bersama kata-kata Taois itu. Sebelum dia sempat memikirkannya, Zhao Changqiong sudah berbalik. Dia melihat kehampaan. Qi Shengdao, tidakkah kamu keluar dan mengatakan beberapa patah kata? Apa yang kamu bicarakan? Kamu tidak mendengarkan aturan ketika aku memberitahumu, dan aku memberitahumu tentang hidup dan mati. Kamu hanyalah klon, dan tidak ada artinya membunuhmu. Namun, kamu terlalu sombong, kamu harus meninggalkan sesuatu, jika tidak, itu tidak dibenarkan. Sebuah suara melayang samar. Kemudian, dua sosok perlahan berjalan keluar dari kehampaan. Ini adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah hitam, dengan kedua tangan terlipat dan digenggam ringan di depan perutnya. Dan di sebelahnya adalah pemuda yang dirampas keilahiannya oleh Yang Linbo di akademi. Katakan padaku bagaimana cara mengakhiri masalah hari ini. Beri aku muka, aku akan membawa orang itu pergi, bagaimana? Zhao Changqiong berkata dengan suara rendah. Wajah Putra Mahkota Daxia sudah mati, pedang burung pipit naga hancur, Master Kekaisaran terluka parah, dan Dekan Akademi telah dipermalukan olehmu. Kamu gila dan kamu datang untuk meminta muka padaku. Qi Shengdao menggelengkan kepalanya sedikit di bawah jubah hitamnya. Aku tidak akan memberikan wajah ini. Zhao Changqiong merenung sejenak. Tidak, kalau begitu teruslah memanggil bantuan. Zhao Wuji, panggil bantuan. Zhao Changqiong berbicara, tidak tergerak oleh kata-kata Qi Shengdao. Namun begitu kata-kata ini keluar, semua orang di lapangan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut.
Bahkan wajah Zhao Wuji penuh dengan keheranan. Masih berteriak. Dia bertanya dengan suara yang hilang. Dia merasa bahwa masalahnya serius, dan berpikir bahwa memanggil satu orang akan menyelesaikan masalah. Tanpa diduga, itu telah menjadi boneka bersarang yang tak terbatas, memanggil satu persatu. Berteriak saja saat aku menyuruhmu, mengapa kamu berbicara omong kosong? Wajah Zhao Changqiong serius. Zhao Wuji mengeluarkan segel pedang lain dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan kemudian menghancurkannya dengan berani. Setelah itu, dia berjalan cepat ke sisi Yang Linbo. Saudara Yang, kamu dalam masalah besar. Zhao Wuji tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi terhenti. Yang Linbo menghela napas. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zhao akan terlibat. Meskipun keluarga Zhao sejauh ini tidak menderita kerugian, dilihat dari sikap mereka tidak akan menyerah hari ini. Tentu saja, Daxia juga tidak akan menyerah. Maaf, saya tidak menyangka akan sampai seperti ini, kata Yang Linbo. Jangan takut pada apapun. Keluarga Zhao bukanlah kesemek yang lembut. Ketika ayahku datang, itu tidak akan sesederhana kematian satu atau dua orang. Zhao Wuji telah melihatnya. Tidak mungkin untuk mengakhirinya sekarang. Karena Daxia tidak memberi muka, itu tergantung pada siapa yang memiliki kartu dasar yang lebih kuat. Hanya saja saya merasa ini seperti menaruh kereta di depan kuda. Jelas bahwa Anda adalah protagonis dari badai ini. Mengapa saya tampaknya menanggung semuanya sekarang? Zhao Wuji mendecakkan bibirnya, matanya sedikit kesal. Yang Linbo berkata bahwa dia tidak peduli, tetapi badannya masih sangat jujur. Penampilan seperti wanita yang penuh dendam di kamar tidur membuat Yang Linbo merasa sedikit malu. Namun, dia benar. Memang dialah yang menanggung semuanya. Setelah sedikit ragu, Yang Linbo bertanya, menurutmu, ayahmu sangat kuat? Zhao Wuji mengangguk. Dia pernah berkata bahwa ada 3 orang yang tak terkalahkan di dunia, Qianqiu Guisan, Changlan Longtu, dan dia, Wenjian Qiankun. Zhao Wuji berkata, matanya menyala-nyala. Mata Yang Linbo bergerak. Dia tidak mengenal Qianqiu Guisan, tetapi Changlan Longtu pastilah ayahnya. Tetapi, apakah dia benar-benar bisa disebut tak terkalahkan? Jika dia benar-benar tak terkalahkan, mengapa dia begitu di masa lalu? Beraninya Daxia melakukan ini. Melihat Yang Linbo tidak berbicara, Zhao Wuji berkata lagi, jangan tidak percaya, ayahku sangat kuat. Bahkan ayahmu mungkin 50-50. Zhao Wuji berkata dengan serius, seolah-olah dia takut Yang Linbo akan meragukannya, dan menambahkan, ini yang dikatakan ayahku. Yang Linbo mengangguk, bukannya aku tidak percaya, tetapi aku hanya memikirkan beberapa hal lain. Hal-hal lain, jangan khawatir, ayahku telah dipanggil ke sini, dan kita pasti bisa pergi dengan selamat hari ini. Zhao Wuji berkata. Yang Linbo tidak berkomentar, tetapi tidak banyak bicara. Orang-orang dari keluarga Zhao sangat kuat. Bahkan yang satu lebih kuat dari yang lain. Dimulai dari Zhao Sanhe, Yang Linbo telah memiliki pemahaman yang lebih nyata tentang keluarga Yang. Villa Wenjian ini jelas tidak kalah dengan yang ditunjukkan sebelumnya. Mungkin, di mata mereka, tanah suci Daozong dapat dikatakan tidak istimewa. Namun, ini adalah kota Shenwu. Qi Shengdao berani menunjukkan sikap seperti itu, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Sambil berpikir, Yang Linbo tiba-tiba mengerutkan kening, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu, dan melihat ke tembok tinggi kota Shenwu. Sebuah sosok datang dengan tenang. Itu tidak lain adalah Yang Kaixian. Pada saat ini, Yang Kaixian tampak agak tua, dengan rambut dan janggut putih berkibar tertiup angin. Mata semua orang juga menoleh padanya, bahkan mata Zhao Changqiong menyusut. Pandangan ini tidak muncul saat menghadapi Qi Shengdao, tetapi ditunjukkan saat melihat Yang Kaixian saat ini. Hati Yang Linbo tiba-tiba tenggelam. Yang Kaixian. Yang Linbo bergumam dalam hatinya. Untuk apa dia datang? Apakah dia di sini untuk melindungi dirinya sendiri? Atau seperti tahun itu, untuk mengusir kegelapan dengan tangannya sendiri? Menghadapi Yang Kaixian, hati Yang Linbo tentu saja sangat rumit. Sebelumnya, Yang Longqiao menunjukkan posisinya di akademi tanpa ragu-ragu, dan dia juga tahu bahwa Yang Kaixian juga punya rencananya sendiri. Namun, pengalamannya dalam 10 tahun terakhir tidak akan membuatnya menerima keluarga Yang dengan mudah. Oleh karena itu, kemunculan Yang Kaixian yang tiba-tiba di sini saat ini membuat pikiran Yang Linbo menjadi bingung.
Duke Yang, apakah Anda di sini untuk menangkap para pencuri yang menyebabkan kekacauan di negara ini? Zhou Gansuan berbicara lebih dulu, bayangan di matanya telah mengendap di dasar matanya, pupilnya tidak memiliki warna lain, hanya gelombang pembunuhan. Kaisar Master, Anda salah paham. Saya hanya memiliki dorongan tiba-tiba setelah hujan badai dan datang untuk melihat langit kota Shenwu. Meskipun sudah mendekati malam, tampaknya hari ini cerah. Yang Kaixian berkata dengan lembut, tanpa menunjukkan emosi apapun dalam kata-katanya, seolah-olah dia adalah orang tua yang tidak aktif. Namun, jawabannya sulit dipahami dan tidak ada hubungannya dengan apa yang diminta Zhou Gansuan. Namun, mata Zhou Gansuan tiba-tiba tenggelam. Apakah Duke yang benar-benar berpikir langit cerah? Mengapa saya melihat ada pengkhianat yang merupakan kolera di luar jangkauan dan berusaha menutupi langit, kata Zhou Gansuan. Mungkin guru kaisar dan saya melihat hal yang berbeda. Di mata saya, bulan cerah dan bintang-bintang jarang, dan dunia cerah. Yang Kaixian melanjutkan, dengan tangan di belakang punggungnya di tembok kota. Percakapan ini tidak dapat dijelaskan dan tampaknya memiliki makna tertentu. Ada banyak orang yang menonton secara diam-diam, tetapi tidak ada yang bisa memahami makna di balik percakapan ini. Hanya Yang Linbo. Pandangan Yang Linbo tertuju pada Yang Kaixian. Dia telah hidup dalam kegelapan selama 10 tahun, terpisah satu sama lain, tidak dapat melihat satu sama lain, bingung dan tidak menyadari dari mana asalnya, dan berlama-lama. Apa yang dikatakan Hong Futian sebelumnya adalah bahwa Yang Kaixian membiarkannya keluar dari kegelapan. Sekarang, hari ini, apakah akhirnya akan cerah? Entah mengapa, jantungnya berdebar kencang dan napasnya menjadi gelisah. Langit cerah. Oh, tetapi Duke tampaknya lupa bahwa ini adalah langit Daxia. Jika ada penguasa di langit, itu adalah penguasa Xia. Jadi cuaca bergantung pada kehendak penguasa Xia. Zhou Gansuan tertawa tanpa alasan, dan kata-katanya tampak mengancam. Yang Kaixian menggelengkan kepalanya sedikit. Langit, di mana penguasa? Bahkan para dewa yang menyatakan diri bebas dan tak terkekang di langit hanyalah pembudidaya parasit di langit dan bumi, apalagi di bumi ini. Yang Kaixian menghela nafas dan berkata, apakah penguasa kekaisaran lupa bahwa dalam 300 tahun terakhir kehidupan nasional Daxia, saya adalah satu-satunya yang naik. Saat kata-kata Yang Kaixian jatuh, pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan pupil mata Zhou Gansuan berubah secara tidak dapat dijelaskan, dan sedikit rasa takut muncul dalam niat membunuh yang bergulir. Saat berikutnya, dia menatap Qi Shengdao, dan matanya bergerak sedikit. Di bawah jubah hitam, Qi Shengdao melihat ke kejauhan. Tetapi Tuan yang tampaknya lupa bahwa Anda adalah satu-satunya yang naik ke sana. Tetapi, saya turun dari sana, kata Qi Shengdao, dan semburan kabut hitam menyebar dari telapak tangannya. Saat kabut naik, itu berubah menjadi tirai hitam yang menutupi langit. Dalam sekejap, langit tertutup dan kegelapan turun lagi. Sekarang, Tuan Yang, lihatlah langit. Apakah cerah? Qi Shengdao berkata, dengan sedikit nada mengejek dalam suaranya. Yang Kaixian menatap langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya pelan, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun sosoknya menghilang di tembok kota pada saat berikutnya. Tidak seorang pun menyadari bagaimana sosoknya menghilang. Pada saat berikutnya, Yang Kaixian mempertahankan langkah yang mantap, seolah-olah mengecilkan bumi menjadi 1 inci, dan datang ke Yang Linbo dalam beberapa langkah. Zhao Wuji seperti menghadapi musuh besar, dan tanpa sadar berteriak, "Paman kedua." Namun Zhao Changqiong sama sekali tidak goyah. Tidak apa-apa. Pada saat ini, Yang Linbo berkata, "Aku sedikit kecewa." Yang Kaixian menatap Yang Linbo dan perlahan mengucapkan 3 kata. Dahi Yang Linbo merosot, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Ketika aku hidup dalam kegelapan, kamu tidak pernah melihatku. Ketika aku menatap kuil Wuwang di tengah angin dan salju, keluarga yang bersatu kembali. Sekarang kamu bilang kecewa. Kenapa? Tapi itu wajar saja. Aku tidak pernah punya harapan untuk keluarga Yang. Mata Yang Kaixian tampak frustrasi, dan dia mendesah. Aku bilang aku kecewa karena kamu tidak cukup kuat, tetapi kamu melakukan hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan. Sama seperti hari ini, apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Yang Linbo menatapnya. Aku tidak akan memikirkannya. Di dunia ini,
Ada orang yang bisa menari dengan iblis dan mengabaikan yang salah. Mungkin di mata mereka, benar dan salah tidak pernah menjadi standar untuk mengukur sifat manusia. Bahkan di mata mereka, mereka adalah cahaya yang memimpin dunia, dan menjadi satu dengan cahaya seharusnya menjadi apa yang ingin mereka lihat. Tapi aku tidak bisa. Menurutku, itu adalah kualitas yang tercela. Benar adalah benar, dan salah adalah salah. Yang Lin Bo menjawab dengan lembut. Dia mengatakan ini kepada Su Wangyue, dan kepada Yu Xiaoxiang. Sekarang menghadapi Yang Kaixian, itu masih sama. Yang Kaixian merenung sejenak. Lalu dasar apa yang kamu miliki untuk mendefinisikan benar dan salah? Yang Lin Bo mengangkat kepalanya, tatapannya seperti pedang sesaat. Hati nurani. Kata-kata Yang Lin Bo kuat, matanya seperti pedang, dan paranoianya tajam. Yang Kaixian terdiam. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Kamu sama seperti ayahmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju ke arah kota Senwu tanpa menunggu Yang Lin Bo mengatakan apapun lagi. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di depan semua orang, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Yang Lin Bo terdiam untuk waktu yang lama, sampai sosok Yang Kaixian benar-benar tenggelam dalam kegelapan. Dia tersenyum pahit. Kekecewaan. Seharusnya dialah yang kecewa. Namun setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikirannya. Aku seharusnya tidak memiliki harapan untuk keluarga Yang. Dalam kegelapan, jalan kuno itu panjang dan jauh, dan sosok Yang Kaixian berjalan dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, dia berhenti. Mendongak, sebuah bangunan yang tenggelam dalam awan terlihat. Keluarga Yang selalu menjadi pendukungmu. Yang Kaixian berbisik pelan, lalu melangkah dan bangkit ke dalam kehampaan. Biarkan dia pergi hari ini. Drama keharmonisan antara raja dan rakyatnya ini telah berlangsung selama 10 tahun, dan beberapa hari terakhir ini tidak buruk. Yang Kaixian berjalan ke menara Zaixing dengan tenang, melihat sosok di belakang dan berbisik. Sosok itu tentu saja Xia Tianzeng. Dia membunuh pangeranku. Xia Tianzeng tidak berbalik, tetapi tanggapan ini menunjukkan kemarahannya. Jika aku tidak menghentikannya saat itu, Xia Agungmu akan pergi, dan dari mana pangeran itu berasal? Yang Kaixian melanjutkan. Astaga, Xia Tianzeng tiba-tiba berbalik. Menatap Yang Kaixian. Apakah kamu tidak takut bahwa setelah Mei, keluarga Yangmu akan hancur? Xia Tianzeng bertanya dengan dingin. Yang Kaixian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, tentu saja aku takut. Tapi ini belum sampai pada titik di mana aku akan hancur. Setidaknya garis keturunan Yang Longye masih menjadi menteri setiamu. Mata Xia Tianzeng menyipit, dan aura kaisar yang mendominasi melayang ke atas, menjulang tinggi di atas dunia. Namun aura ini tidak berpengaruh pada Yang Kaixian. Setelah beberapa saat, Xia Tianzeng menahan auranya dan berkata pelan, aku tidak akan mengambil tindakan. Jika dia bisa bertahan hidup, itu adalah takdirnya. Yang Kaixian mengangguk dan berkata, jika kamu tidak mengambil tindakan, jika dia masih tidak bisa pergi, maka itu adalah takdirnya. Di luar kota Senwu, dengan tirai hitam yang menutupi langit, kegelapan menyelimuti dunia, dan niat membunuh yang tak terlihat terus menghilang. Namun pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis di lapangan. Dia mengenakan pakaian yang sama dengan Zhao Sanhe dan Zhao Changqiong, mengenakan jubah abu-abu dan membawa pedang panjang. Perbedaannya adalah waktu pemanggilan ini sedikit lebih lama. Namun sebaliknya, aura pada orang ini lebih pekat. Begitu orang ini muncul, semburan suara gemerisik terdengar di kehampaan di sekitarnya, seolah-olah hanya dengan pandangan sekilas membuat mereka merasakan niat pedang itu menekan dan mereka tidak dapat melihatnya secara langsung. Apa masalah yang membutuhkan keributan besar seperti itu? Kalian berdua ada di sini dan tidak dapat menyelesaikannya, orang yang datang berkata. Seseorang tidak memberi muka, Zhao Changqiong menjawab. Orang yang datang mengerutkan kening, tidak memberi muka. Siapa yang begitu hebat? Zhao Changqiong melengkungkan bibirnya, menatap Qi Shengdao, dan memberi isyarat. Ayah, Zhao Wuji menjadi bersemangat, menatap orang yang datang dengan kejutan di matanya. Menurutnya, selama ayahnya datang, hal-hal di sini secara alami akan terpecahkan. Dia melangkah maju beberapa langkah, wajahnya menunjukkan kemarahan. Ayah, kutu kupret kecil ini berkata dia ingin memusnahkan seluruh keluarga Zhaoku. Ye Tuxian ragu-ragu, dan tombak di tangannya terus bergetar.
Kutu kupret tua itu berkata tidak peduli siapapun yang datang, dia ingin membunuh saudara Yang, dan jika dia membunuh saudara Yang, dia ingin membunuhku. Ayah, keluargaku telah menjadi keluarga garis tunggal selama 3 generasi, dan akulah satu-satunya di keluarga Zhao. Dia ingin kamu tidak memiliki keturunan. Zhao Wuji mengeluh dan terus berbicara. Yang Linbo memiliki ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Aku bahkan merasa sedikit iri. Meskipun ini tidak sepenuhnya benar. Pengunjung itu mengernyitkan mulutnya dan menatap Zhao Changqiong. Zhao Changqiong sangat marah, kutu kupret, apakah kau membunuhku dan paman ketigamu hanya dalam beberapa kata? Mata Zhao Wuji bingung. Hehe, paman kedua, jangan marah, bukankah ini suasananya, dan apa yang kau katakan tidak buruk, kalian berdua bujangan tua, apa salahnya mengatakan bahwa kalian adalah satu-satunya? Zhao Wuji berkata dengan suara rendah. Semua orang di lapangan terdiam. Dengar, bisakah seseorang mengatakan ini? Zhao Qiankun, kau membesarkan putra yang baik. Tunggu, aku akan menunggumu pulang. Zhao Changqiong sangat marah, tetapi dia juga tahu pentingnya masalah ini dan tidak melanjutkannya. Dan Zhao Qiankun adalah ayah Zhao Wuji. Zhao Qiankun melirik Zhao Wuji, matanya rumit dan penuh arti. Namun, dia segera menatap Qi Shengdao lagi, apakah orang yang turun dari atas sangat kuat? Percaya atau tidak, aku akan membunuhnya besok dan kemudian membunuhnya kembali. Kata Zhao Qiankun. Pupil mata Qi Shengdao tiba-tiba menyusut, dan cahaya dingin yang tak terbatas berkumpul sedikit. Kamu bisa mencoba. Qi Shengdao tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi dia juga benar-benar menunjukkan sikapnya. Bahkan jika Zhao Qiankun datang, dia tidak menyerah. Mata Zhao Qiankun menjadi dingin, dan kemudian dia menatap Zhao Changqiong. Apa yang baru saja kamu lakukan? Mata Zhao Changqiong langsung menatap Zhou Gansuan. Dan ketika matanya bergerak, Zhou Gansuan sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan ekspresi marah muncul di wajahnya dalam sekejap. Namun, itu masih terlambat. Tepat saat dia mengangkat kepalanya, kilatan cahaya pedang tiba-tiba berputar-putar. Swiss. Suara pedang panjang yang menusuk daging dan darah bergema di langit. Saat berikutnya, suara ratapan pun terdengar. Aku akan membunuhmu, Villa Wenjian, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu. Zhou Gansuan menjerit, suaranya penuh kebencian, dan dia sangat menderita saat itu. Sinar pedang, 4 lubang darah. Anggota badannya tertusuk, tulangnya patah, dan dia seperti genangan lumpur, lemas di tanah. Selain itu, dia menjadi sasaran beberapa kali, dan sekarang rambutnya acak-acakan, seperti orang gila. Di dalam dan di luar kehampaan, apakah itu di lapangan saat ini, atau bersembunyi di kejauhan sambil menonton, semua orang tergerak. Wajah Yang Linbo tenang, tetapi matanya sangat rumit. Keluarga Zhao, apakah kamu yakin mereka di sini untuk membantumu, bukan untuk menaruh dendam terhadap kaisar? Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, suara Zhao Wuji muncul, ayah, mengapa kalian bertiga memilihnya? Tidak bisakah kamu mengubah seseorang? Zhao Qiankun, tentu saja kamu harus memilih kesemek yang lembut. Zhao Wuji berpikir keras, dan kalimat ini menjadi sedotan terakhir yang membuat Zhou Gansuan kewalahan. Dalam sekejap, Zhou Gansuan mengangkat matanya dan memancarkan cahaya pembunuh yang tak terbatas. Kalau begitu, tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Saudaraku, bunuh mereka untukku, aku ingin mereka mati. Zhou Gansuan menatap ke dalam kehampaan, hampir meraung. Saat suaranya muncul, mata saudara-saudara Zhao semuanya terpaku. Dan hati Yang Linbo juga tiba-tiba tergerak. Ini dia pria yang kuat, lebih kuat dari siapapun di lapangan. Suara Taois itu juga muncul. Pikiran Yang Linbo mendesak. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi hidup atau mati. Apakah dia hidup atau mati tergantung pada apa yang ada di depannya. Pada saat ini, sesosok juga muncul dari udara tipis di samping Zhou Gansuan. Ada batas untuk menindas orang. Keluarga Zhao sudah keterlaluan. Pria itu berbicara dengan lembut. Bahkan Qi Shengdao berbalik untuk menyambutnya dan berkata, temui kepala istana dari istana bawah tanah. Kata-kata Qi Shengdao juga mengungkapkan identitas orang ini. Dalam sekejap, ada semburan napas terengah-engah di kehampaan. Akademi Tiandi, kepala istana-istana bawah tanah.
Zhao Qiankun dan Zhao Changqiong sama-sama terdiam dan saling memandang dengan kesungguhan yang tak terbatas. Aku tidak menyangka bahwa bahkan kamu, seorang lelaki tua, akan keluar. Sepertinya masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan damai. Zhao Qiankun berkata dengan santai. Itu tidak dapat diselesaikan dengan damai, kepala istana dari istana bawah tanah berbicara, dan kemudian sebuah botol porselen muncul di telapak tangannya. Dia menuangkan pil dari dalamnya dan menyerahkannya kepada Zhou Gansuan. Pada gaun panjangnya yang berwarna kuning tua, warna yang berlawanan dengannya muncul, dan kemudian dia tiba-tiba berbalik. Keluarga Zhao terlalu berlebihan. Bagi seorang anak laki-laki dari keluarga yang untuk menggertak para pengikut istana Xuan Tiandao, tidakkah kamu tahu konsekuensinya? Kepala istana bawah tanah berkata dengan dingin. Udara dipenuhi dengan rasa membunuh yang lebih kuat, seolah-olah seekor naga atau ular telah mendarat, dan niat membunuh yang tak terlihat mengelilingi semua arah. Jantung Yang Linbo tiba-tiba bergetar. Dia tidak tahu keberadaan seperti apa istana Dao Xuantian yang dibicarakan orang ini, tetapi yang pasti adalah ketika orang ini muncul, bahkan Zhao Qiankun acuh tak acuh dan diam, dan bahkan pendeta Tao membuka mulutnya untuk mengingatkannya, yang sudah cukup untuk membuktikan kengerian orang ini. Qi Dengxian, dia masih remaja. Apakah pantas membuat keributan besar seperti itu? Zhao Qiankun bertanya. Satu-satunya hasil dari seseorang yang telah memulai jalan di luar takdirnya adalah kematian. Qi Dengxian berkata dalam hati. Mata Zhao Qiankun menjadi lebih berat. Berbalik, dia menatap Yang Linbo, seolah-olah dia ingin melihat apa yang berbeda dari Yang Linbo yang membuat Qi Dengxian mengatakan ini. Tetapi dalam pandangan ini, Zhao Qiankun sama sekali tidak dapat tenang. Apakah ayahmu Yang Longtu? Dia melangkah beberapa langkah, menatap Yang Linbo dengan penuh semangat, dan ada kegembiraan di matanya. Yang Linbo mengangguk. Meskipun dia menduga bahwa keluarga Zhao seharusnya memiliki masa lalu dengan ayahnya, reaksi Zhao Qiankun tetap membuatnya lengah. Setelah mendapat tanggapan positif, Zhao Qiankun tiba-tiba berbalik, dan pedang yang ditujukan ke badannya bahkan lebih berat. Saat pedang itu bergerak, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar, begitu besar sehingga sulit untuk ditangkap dengan mata telanjang. Takdir, siapa yang berani memutuskan nasibnya? Ada 3 yang tak terkalahkan di dunia, tetapi di mataku, Xuan Tiandao bukanlah salah satunya. Momentum Zhao Qiankun berubah drastis. Dia sangat tenang sejak dia muncul di sini, dan bahkan gerakannya diremehkan. Tetapi pada saat ini, momentumnya cukup untuk menguasai langit. Membuka mulutnya dengan tekad yang lebih kuat. Satu kalimat, ada 3 yang tak terkalahkan, tetapi Anda bukan salah satunya, yang selanjutnya menunjukkan ketajaman ilmu pedangnya. Wajah Qi Dengxian tetap tidak berubah, dan dia tidak tergerak oleh perubahan Zhao Qiankun. Kalau begitu, mari kita coba. Dalam sekejap, kedua sosok itu menghilang dari tempat kejadian dalam sekejap. Pada saat yang sama, di atas langit, cahaya ilahi meledak, dan energi pedang membelah langit. Hamparan besar kehampaan tampak jatuh seperti awan, dan tirai hitam yang menutupi langit juga terkoyak oleh akibat pertempuran antara keduanya. Di kehampaan, sosok yang tak terhitung jumlahnya mulai mundur. Pertempuran seperti itu membuat semua orang merasa takut. Bahkan akibat pertempuran itu memiliki kekuatan untuk membunuh dunia. Zhao Changqiong, Zhao Qiankun tidak dapat menghentikan kepala istana, dan Anda sendiri tidak dapat menghentikan tren umum. Jika Anda pergi, Anda masih dapat menyelamatkan klon ini. Jika Anda tidak pergi, Anda akan menunggu kematian. Saat itu, Qi Shengdao juga memiliki niat membunuh. Kehendak Qi Dengxian mewakili segalanya. Karena Qi Dengxian telah mengambil tindakan, maka baginya, tentu saja tidak ada keraguan. Zhao Changqiong menoleh dan berkata, jika badan asliku ada di sini, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Mata Zhao Changqiong berkilat dingin, dan dalam sekejap, dia berbalik dan menatap Yang Linbo. Wah, aku hanya bisa menggunakan 1 pedang, dan aku tidak bisa mengendalikan sisanya. Ingat, kamu harus bertahan hidup. Begitu suara itu jatuh, Zhao Changqiong langsung berbalik. Pada saat berikutnya, sosoknya berubah menjadi cahaya pedang dan langsung menyerbu Qi Shengdao. Mata Qi Shengdao dingin dan tajam, dan pola ilahi di tangannya di bawah jubah hitamnya saling terkait seperti api. Pada saat berikutnya, tangannya bersilang di udara, seolah-olah dunia pola ilahi lahir, dan itu langsung menyatu dengan cahaya pedang.
Sosok kedua orang itu juga benar-benar tenggelam di dalamnya. Dari luar, orang hanya bisa merasakan kekuatan penghancur dunia yang mengguncang alam semesta, sedangkan nasib kedua orang itu tidak diketahui. Namun, hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, tetap saja mengecewakan. Kekuatan semacam ini sudah menjadi yang terkuat. Setidaknya untuk seluruh Daxia, di era kemunduran surga dan manusia, pola ilahi adalah yang terkuat. Yang Linbo melihat tabrakan niat membunuh yang melayang di seluruh dunia, dan hatinya menjadi cemas. Dia tahu bahwa niat membunuhnya sendiri baru saja dimulai. Seperti yang diharapkan, pada saat pikirannya muncul di benaknya. Dua sosok kembali. Mereka adalah Hong Futian dan Qi Zhenmo. Keduanya tidak pernah pergi, tetapi memilih untuk melarikan diri ke dalam kehampaan setelah dipermalukan. Sekarang orang yang benar-benar dapat mengancam mereka telah ditahan, mereka secara alami tidak memiliki keraguan. Kali ini, mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Keduanya berjalan bersama, dengan niat membunuh di mata mereka. Li Buxiu melangkah maju dan meninju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak berlatih senjata, tetapi sepasang tangan besinya tak terkalahkan. Pada saat ini, dia langsung menyerang dan menghadapi keduanya. Qi Zhenmo dan Hong Futian saling memandang. Aku akan menghalanginya, dan kau pergi membunuhnya. Suara serak Qi Zhenmo sedingin batu kilangan, dengan rasa ngeri. Begitu dia selesai berbicara, badannya tiba-tiba membesar. Dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi 3 meter. Pada saat ini, aura di badannya juga melonjak, dan pola-pola ilahi seperti cahaya ajaib, dan kegelapan yang saling terkait bergegas keluar, berubah menjadi serangkaian tentara sihir, bertarung dengan Li Buxiu. Dalam sekejap mata, hanya Yang Linbo dan Zhao Wuji yang tersisa di lapangan. Di sisi lain, Hong Futian, Ye Tuxian, dan bahkan Zhou Gansuan, yang telah pulih, meledak dengan 3 niat membunuh pada saat yang sama. Mereka bertekad untuk membunuh, dan tidak ada dari mereka yang akan membiarkan Yang Linbo mati. Dalam sekejap, ketiga sosok itu bertemu. Tombak panjang melintasi langit, pola-pola ilahi saling terkait, dan ada roda seperti bulan, berputar-putar dan datang ke arah Yang Linbo pada saat yang sama. Niat membunuh. Ini adalah niat membunuh yang nyata, 10 dari 10 kematian. Yang Linbo, aku sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Jika kau mati, kekacauan akan dipulihkan dan tidak akan ada lagi pencuri di dunia. Yang Linbo, Yang Longtu membunuh orang-orang di jalan sepanjang 10 mil dan memenggal kepala leluhur keluarga Ye Ku atas nama hukum Daxia. Hari ini, sebab dan akibat kembali, aku akan memenggalmu di bawah kota Shenwu dan menegakkan hukum. Kau tidak memiliki cara untuk bertahan hidup di bawah takdir. Hari ini kau ingin melawan keinginan surga, jadi biarkan kau mati di bawah kekuasaan surga. 3 suara, setiap kalimatnya dingin dan membunuh. Hanya 3 suara ini yang bergema di seluruh dunia. Angin menderu, dan hanya niat membunuh dan kehampaan yang terus menderu menjadi suara terakhir saat ini. Tidak seorang pun berbicara dalam kegelapan. Mereka semua tahu bahwa kiamat Yang Linbo telah tiba. Niat membunuh ini menjadi bencana baginya. Tidak seorang pun mengira bahwa Yang Linbo masih bisa bertahan hidup dalam situasi yang begitu putus asa. Yang Linbo perlahan bangkit, matanya dibanjiri darah, dan dia mendesak darah yang baru saja pulih. Pada titik ini, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan duduk dan menunggu kematian. Zhao Wuji datang ke sisi Yang Linbo. Saudara Yang, panggil seseorang. Aku tidak punya siapapun untuk dihubungi sekarang. Wajah Zhao Wuji menjadi mendesak. Kekuatan bertarungnya tidak berpengaruh saat ini. Itu hanya setetes air di lautan. Dia bahkan bukan lawan Ye Tuxian yang paling lemah. Dia memegang pedang 9 gunung dengan erat di tangannya, dan matanya berantakan. Yang Linbo tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Memanggil seseorang. Siapa lagi yang bisa dia panggil sekarang? Tuannya sendiri. Li Buxiu muncul, tetapi Gai Jiutian tidak terlihat dimanapun. Entah dia tidak berada di puncak Luoshen, atau dia ada di sana untuk menghentikan orang lain. Dengan kata lain, sekarang dia harus menghadapi situasi ini sendirian. Ledakan. Pada saat ini, gerakan membunuh ketiga orang itu datang, dengan niat membunuh yang kuat, cahaya pola dewa yang mengamuk, dan kekuatan yang melonjak untuk menghancurkan segalanya, langsung menyerbu Yang Linbo. Pada saat ini, cahaya pedang muncul.
Zhao Wuji memegang pedang lebar 9 gunung di tangannya dan mengangkat tangannya untuk menyeberang di depan Yang Linbo. Dia mendorong kekuatan spiritualnya secara ekstrim, dan energi pedang keluar dari badannya, seperti membentuk tumpukan batu, menghalangi ketiga kekuatan itu secara tiba-tiba. Namun, itu hanya sesaat, dan niat pedang di depannya runtuh inci demi inci di bawah dampak kekuatan ketiga orang itu, dan retakan muncul di pedang lebar itu, dan dia sendiri mengeluarkan darah dari mulutnya, dan bahkan kulit di sekitar badannya mulai runtuh, dan darah meresap. Dalam napas ini, dia berubah menjadi manusia berdarah. Yang Linbo menatap pemandangan di depannya, matanya merah padam. Semuanya terjadi dalam sekejap. Ketiga pria itu sangat tegas dan ingin membunuhnya sesegera mungkin. Namun, yang tidak disangkanya adalah Zhao Wuji benar-benar akan berdiri. Dapat dilihat bahwa Zhao Wuji memiliki status transenden dalam keluarga Zhao. 3 dewa pedang melindunginya. Jika dia tidak bertemu dirinya sendiri, hidupnya akan sangat mulus. Dalam keadaan linglung, matanya berkilat dengan adegan-adegan saat bergaul dengan Zhao Wuji dari Weishui Ferry hingga kota Shenwu saat ini. Dia jelas bukan orang yang bisa mengorbankan nyawanya demi keadilan, tetapi dia membuat pilihan ini saat ini. Ledakan. Saat berikutnya, sosok Zhao Wuji jatuh ke langit, berdarah. Puluhan kaki garis darah muncul, yang mengejutkan. Sosok Yang Linbo pun mengikuti, meskipun saat ini ia baru saja memulihkan kurang dari setengah darah dan ki-nya, ia tidak menahan diri. Dengan darah dan ki-nya yang melonjak, sosok Yang Linbo berubah menjadi cahaya darah, dan dalam sekejap ia menghentikan Zhao Wuji di udara. Wajah Zhao Wuji sangat pucat, dan tulang-tulangnya tampak hancur, dan ia pun ambruk di pelukan Yang Linbo. Saudara Yang, aku. Zhao Wuji tampaknya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum ia selesai berbicara, ia menyemburkan seteguk darah. Mata Yang Linbo penuh dengan rasa bersalah. Jika bukan karena dia, Zhao Wuji tidak akan terlibat dalam sebab dan akibat sama sekali. Ia akan tetap menjadi pemuda yang menyandang gelar Tuan Muda dari Villa Wenjian dan bermain-main dengan dunia. Maaf, aku menyeretmu ke dalam ini. Suara Yang Linbo penuh dengan rasa bersalah. Zhao Wuji tertawa getir, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya berkata dengan ringan, aku sudah berusaha sebaik mungkin, sisanya terserah padamu. Yang Linbo mengangguk tanpa suara, lalu menatap ke dalam kehampaan. Bawa dia pergi. Yang Linbo berkata dengan lembut, tetapi tidak ada yang tahu dengan siapa dia berbicara. Kakak, aku akan melakukannya. Namun, pada saat ini, sosok Feng Zi melompat turun dari pesawat ulang-alik pedang. Pesawat ulang-alik pedang ini awalnya dikendalikan oleh Zhao Wuji. Sekarang setelah dia terluka parah, pesawat ulang-alik pedang itu tampak tak bernyawa dan mengambang, dan orang-orang di dalamnya juga pergi satu demi satu. Namun, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Apa yang mereka lihat hari ini adalah pertempuran para dewa bagi mereka. Baik itu keluarga Zhao atau orang-orang dari Suegong Daxia, mereka semua adalah orang-orang yang akan mereka hormati selama sisa hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa sejak Yang Linbo membunuh Xia Qitian, satu-satunya identitas mereka hanyalah sebagai saksi. Dan saat ini, pertempuran seperti itu seperti kekuatan surga bagi mereka, dan mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk tinggal di sini. Hanya Feng Zi yang tidak pernah pergi. Dia mendatangi Yang Linbo dengan tongkat. Kamu tidak bisa menghentikannya, ayo pergi. Yang Linbo mengerutkan kening dan berkata. Dia telah melukai Zhao Wuji dan tidak ingin melibatkan Feng Zi. Terlebih lagi, dia mengerti bahwa satu-satunya tujuan mereka untuk masalah hari ini adalah dirinya sendiri, dan selama dia tidak mati, mereka tidak akan menyerah. Feng Zi menggelengkan kepalanya, membawa tongkat, satu tangan di sakunya, dan melangkah maju, beri aku waktu, kakak laki-lakiku masih tak terkalahkan. Ledakan. Tapi saat suaranya jatuh, tombak panjang Ye Tuxian terbang melintasi udara dan menebas langsung. Bang! Sosok Feng Zi terbang mundur, seluruh pinggang dan perutnya tampak terpotong menjadi 2, bekas luka yang dalam di tulangnya mengerikan, dan darah iblis mewarnai langit menjadi merah. Setengah iblis sampah berani menghalangi jalan dan mencari kematian. Ye Tuxian berkata dengan dingin, dan mengayunkan tombak panjang, menghadap Yang Linbo. Pada saat ini, Yang Linbo seperti mati rasa. Dia melihat sosok Feng Zi jatuh di kakinya, tetapi badannya tampak membatu, dan dia bahkan tidak berani menatapnya. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya.
Hehe, kakak, jangan berkecil hati. Pria di bawah jembatan Wei Shui berkata bahwa umumnya mereka yang ditakdirkan menjadi dewa tidak sepenuhnya tak terkalahkan. Mereka seringkali harus melalui kesulitan yang tidak dapat ditanggung oleh orang biasa. Pada saat ini, seseorang harus berkorban, dan kemudian merangsang kekuatan besar sang protagonis. Biarkan aku yang berkorban. Feng Zi tersenyum bodoh, sama sekali mengabaikan luka-lukaannya sendiri. Namun tawa ini membuat hati Yang Linbo sakit. Saat berikutnya, Yang Linbo menundukkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak memiliki kekuatan zaman dahulu, aku juga bukan tokoh utama dalam buku cerita. Aku tidak terkalahkan, maafkan aku." Yang Lin berkata, matanya sangat rumit. Kesedihan mengalir kembali, dan merah darah muncul di matanya. Pada saat ini, dia bahkan memiliki beberapa keraguan, apakah yang dia lakukan benar atau salah. Dia ingin tenang, tetapi bagaimana dengan mereka? Mereka tidak bersalah. Hehe, siapa bilang kamu tidak? Ibuku menyuruhku untuk mengikutimu dari dekat. Jika dia tahu aku menghalangi tombak untukmu, dia mungkin tidak akan memarahiku karena menjadi orang yang tidak penting lagi. Feng Zi tersenyum, dan seolah lukanya tersentuh, dia tiba-tiba meringis. Kakak, mengapa kamu tidak mencobanya? Aku selalu berpikir apa yang dikatakan guru itu benar. Feng Zi menatap Yang Linbo dengan penuh semangat, matanya dipenuhi dengan harapan dan penyesalan. Hidung Yang Linbo masam, dan matanya dipenuhi dengan dingin. Oke, katanya, lalu dia berdiri dan menatap Zhou Gansuan dan dua orang lainnya. Ketiga orang itu memiliki wajah dingin, hanya niat membunuh yang berfluktuasi, dan niat membunuh itu memadat menjadi semburan. Segala sesuatu di depan mereka seperti awan dan asap bagi mereka. Selama Yang Linbo meninggial, semuanya tidak akan menjadi masalah. Yang Linbo menatap ketiga orang itu, menatap mereka seperti dewa atau iblis. Tampilan orang yang lemah. Zhou Gansuan tidak tergerak. Kemarahan adalah lolongan orang yang tidak kompeten, tetapi tidak ada gunanya. Nasibmu sudah ditentukan dan kamu akan mati. Akhirnya, kamu akan mati. Tidak seorang pun dapat menolak tren ini. Setelah kamu mati, itu akan menjadi awal dari perbaikan keadaan. Mata Hong Futian berkedip karena kegembiraan. Dia sudah lama berharap Yang Linbo mati. Semuanya telah berubah sejak Yang Linbo muncul. Dia selalu percaya bahwa seekor semut sederhana yang tinggal di sudut gelap harus memenuhi takdirnya. Karena dia ingin keluar dari kegelapan, dia akan menggunakan kematian untuk menukarnya. Adapun Ye Tuxian, dia tidak banyak bicara. Setelah mereka berdua berbicara, sosoknya berdiri lagi, mengayunkan tombak panjang, berubah menjadi cahaya dingin yang menyapu langit berbintang, dan menusuk Yang Linbo. Hong Futian dan Zhou Gansuan memiliki seringai di mata mereka. Semuanya akhirnya berakhir. Selama tombak ini jatuh, semuanya akan berakhir. Namun secara bertahap, senyum di mata mereka mengeras. Sebaliknya, seekor gajah naga yang mengamuk di langit muncul di mata mereka. Gajah naga itu meraung ke langit, seolah-olah membawa kemarahan Yang Linbo yang tak terbatas, menginjak langit dan memecahkan bumi, dan benar-benar menghalangi kekuatan tombak Ye Tuxian. Kau berjuang mati-matihan. Badanmu sudah kelelahan. Buat apa repot-repot berjuang? Ye Tuxian mensibir saat ini, lalu mengayunkan tombaknya. Ledakan. Tombak panjang itu menyapu kehampaan dan menebas gajah naga itu dengan keras. Dalam sekejap, gajah naga itu berdarah, ambruk di kehampaan, dan menghilang menjadi bola kabut darah. Dan sosok Yang Linbo mundur lagi, berdarah deras. Namun, saat ini, dia masih tetap tegak, dan pedang Siming muncul di telapak tangannya lagi. Perlahan mengangkatnya, matanya seperti pedang, bersinar merah tua. Ye Tuxian mengerutkan kening, dan saat ini, dia benar-benar merasakan niat yang sangat mengerikan yang terpancar dari Yang Linbo. Dia tidak bisa menggambarkan niat itu, tetapi itu membuatnya merasa takut. Dan perasaan ini juga membuatnya semakin ingin membunuh. Semakin seperti itu, semakin pantas kau mati. Dia bergumam dalam hatinya, dan kemudian dalam sekejap, tombak panjang itu menembus udara. Cahaya dingin menembus langit dan bumi. Tombak ini tajam dan tak tertandingi, mengguncang dunia. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ye Tuxian. Ketika tombak ini jatuh, Yang Linbo meninggial dan semuanya berakhir. Bahkan tokoh-tokoh yang bertarung di kehampaan berhenti pada saat ini.
Seperti yang dikatakan Zhao Wuji, Yang Linbo adalah inti dari badai ini. Jika dia meninggal, semua perselisihan tidak akan ada artinya. Namun, Yang Linbo melihat pemandangan itu dengan tenang saat ini. Aku tidak pernah menyesalinya, hanya saja aku seharusnya tidak melibatkan mereka. Dia bergumam dalam hatinya dan mengatakan pada dirinya sendiri sebuah jawaban. Banyak orang bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya dan mengapa dia melakukannya dengan cara itu. Jawabannya adalah bahwa dia memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dan sekarang, dia juga memberikan jawaban kepada dirinya sendiri. Tidak ada penyesalan di hatiku. Dengan pemikiran ini, tombak di depannya sama sekali tidak menakutkan. Matanya tenang, dan dia berdiri dengan pedang di tangan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan pedang lagi. Banyak hal tidak dapat diubah oleh keberanian seseorang. Namun, keberanian inilah yang memungkinkan saya menghadapi semua musuh di dunia. Sayang sekali saya mengecewakan Anda. Tidak ada kekuatan alam liar, dan tidak ada keajaiban kemahtihan. Yang Linbo berpikir dalam hati, dan matanya menjadi tenang. Adapun Pendeta Tao, Yang Linbo tidak bertanya. Dalam situasi di mana tidak ada peluang untuk bertahan hidup, jika Pendeta Tao benar-benar ingin bertindak, dia pasti sudah mengingatkan dirinya sendiri sejak lama. Jangan terlalu pesimis, Pendeta Tao, saya tahu Anda memiliki secercah harapan. Bahkan jika tidak ada harapan, saya akan membuka jalan keluar untuk Anda. Pada saat ini, suara Pendeta Tao tiba-tiba muncul. Yang Linbo sangat gembira, Pendeta Tao, apakah Anda masih bisa bertindak? Dia tentu saja tidak ingin mati di bawah takdir yang mereka bicarakan. Pendeta Tao itu menjawab dengan lembut, tidak perlu bagiku untuk mengambil tindakan, kau bisa menyelesaikan semuanya. Selain itu, mereka telah menanamkan sebab dan akibat dalam dirimu, yang mereka sebut takdir. Jalan ini harus kau putuskan sendiri, yang merupakan yang terbaik. Pendeta Tao itu berkata. Yang Linbo sedikit mengernyit. Bisakah aku menyelesaikan semuanya sendiri? Aku khawatir aku bahkan tidak bisa menahan serangan Ye Tuxian. Bagaimana aku bisa menyelesaikan semuanya? Swiss. Pada saat ini, tombak panjang itu menerobos kendali dan jatuh lurus ke bawah. Mata yang tak terhitung jumlahnya mengikuti tombak panjang itu sampai mereka jatuh pada Yang Linbo. Tapi, sebuah pemandangan yang tak terduga terjadi. Pada suatu saat, sebuah sosok muncul di depan Yang Linbo. Sebuah pedang panjang, teratai merah menyala seperti api, mekar di kehampaan. Ledakan. Saat berikutnya, cahaya dingin dari tombak panjang itu pecah. Sosok Ye Tuxian juga meledak dan mundur. Bahkan selama ledakan ini, badannya tampak terluka oleh energi pedang, dan teratai merah terjerat. Perubahan mendadak ini membuat wajah semua orang berubah seketika. Sosok ini adalah Su Wangyue. Namun, dibandingkan dengan sebelumnya, Su Wangyue saat ini lebih terpisah, seolah-olah dia telah membersihkan timah. Di balik gaun putih, dia sehalus peri di dunia. Selamat. Pada saat yang sama, terima kasih. Yang Linbo berkata dengan lembut. Dia tidak menyangka bahwa Su Wangyue akan menyelamatkannya saat ini. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, debu di pedangku akan sulit dibersihkan. Su Wangyue berkata dengan lembut, lalu matanya kembali dan jatuh pada Yang Linbo. Namun, kali ini aku tidak datang untuk menyelamatkanmu, melainkan atas nama seseorang. Dia mengira kau akan mendapat masalah, jadi dia datang untuk menolongmu. Kata Su Wangyue, dengan emosi yang berbeda di matanya yang jernih. Yang Linbo sedikit mengernyit. Tuanmu, tanya Yang Linbo. Su Wangyue menggelengkan kepalanya, lalu merentangkan telapak tangannya, dan manik merah seperti nyala api muncul. Pola Buddha tercetak di manik itu, dan garis-garisnya jelas, seolah-olah ada makna Buddha yang tak ada habisnya di dalamnya. Yang Linbo menatap Su Wangyue dengan sedikit terkejut, sedikit bingung. Namun dalam kebingungan ini, sebuah sosok mengembun dari manik Buddha. Swiss. Dalam sekejap, cahaya Buddha turun dari langit, dan nyanyian Buddha datang dari kehampaan yang jauh dan tak dikenal, dan suara Sansekerta menggema dan memenuhi kehampaan. Hati Yang Linbo tergerak. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Buddha yang berdiri. Hanya keberadaan seperti itu yang dapat menyebabkan fenomena aneh seperti itu di dunia dan nyanyian Buddha di dunia. Bukan hanya dia, tetapi juga sosok-sosok orang yang sedang bertempur di kehampaan saat ini kembali ke langit dan bumi,
menatap sosok yang terkondensasi ini, dan terdiam. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tiba-tiba, sosok Buddha itu berbicara dan berkata kepada Yang Linbo. Yang Linbo kemudian melihat ke depannya. Itu adalah seorang biksu yang berpakaian seperti seorang petapa. Dia menyatukan kedua tangannya dan menatap Yang Linbo. Ya, menatap. Jenis mata ini sulit dijelaskan, seolah-olah itu adalah tatapan melintasi waktu dan ruang. Hati Yang Linbo juga berkabut, menatap biksu di depannya. Dia secara alami tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada persimpangan antara dia dan orang ini, jadi bagaimana mungkin ada kata pujian. Siapakah kamu? Namun sebelum Yang Linbo sempat berbicara, Qi Dengxian sudah tidak dapat menahan diri lagi. Kemunculan Su Wangyue mengubah hasil yang seharusnya sudah ditentukan sebelumnya. Dan biksu inilah yang menjadi sumber perubahan tersebut. Biksu itu perlahan menoleh dan berkata dengan ringan, "Aku adalah Budu." Biksu itu berkata perlahan, namun jawaban seperti itu langsung membuat ketakutan di mata Qi Dengxian memadat hingga ekstrim. Dia menatap biksu di depannya dengan mata terbuka lebar, dahinya terkunci rapat. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Budu dimakamkan di lautan kepahitan Longchan 1000 tahun yang lalu, dan tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Bagaimana mungkin dia masih memiliki penyesalan? Zhou Gansuan tiba-tiba berbicara, matanya berantakan, kebencian dan niat membunuh saling terkait. Bahkan, ada rasa tidak rela yang kuat. Itu jelas hanya sehelai rambut saja. Selama tombak itu jatuh, Yang Linbo akan mati, dan semuanya akan beres. Tetapi hanya dalam sehelai rambut itu, kecelakaan seperti itu terjadi. Saat dia berbicara, semua orang di lapangan terkejut. Bahkan Yang Linbo merasa tiba-tiba di dalam hatinya. Dia tidak pernah mengira bahwa rumor itu benar. Sang Buddha yang berdiri di tanah saat itu benar-benar duduk di lautan penderitaan itu. Bahkan sekarang, penyesalan itu masih ada. Tetapi dia tidak mengerti mengapa dia datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia menatap Su Wangyue. Masalah kuil kuno telah diselesaikan. Guru Budu secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan dan membunuh sampah agama Buddha. Semua akar penyebabnya terkait dengan putra mahkota Daxia dan para pengikut Buddha dari kuil kuno Longchan. Su Wangyue mengatakan ini dalam satu kalimat tanpa menjelaskan lebih lanjut. Yang Linbo mengangguk dengan lembut, dan semangatnya tiba-tiba mengembun di dalam hatinya. Setidaknya, hasil ini sempurna. Orang yang salah dan hal yang salah akhirnya membayar harganya. Amitabha, Budu melafalkan nama Buddha. Namun, dia mengabaikan semua orang dan terus menatap Yang Linbo. Matanya melonjak dengan cahaya Buddha keemasan, seolah-olah dia ingin melihat melalui Yang Linbo. Yang Linbo merasa mendesak. Di bawah tatapan ini, dia merasa bahwa semua rahasianya tampaknya terungkap. Bahkan ruang takdir tidak dapat disembunyikan. Namun segera, Budu menarik kembali tatapannya dan membungkuk dengan khusyuk. "Saya Budu, seorang biksu yang malang, dan saya bertemu dengan Anda, Tuan Muda." Reaksi Budu mengejutkan dunia. Baik secara rahasia maupun di lapangan, ekspresi di wajah mereka menjadi tidak dapat dijelaskan. Nama Budu juga membuat dunia kagum. Dia adalah seorang Buddha yang berdiri di tanah. Dia pernah menggunakan ambisinya yang besar untuk membelah sungai Wei sepanjang 3000 mil, mengubahnya menjadi lautan penderitaan di dunia, dan ingin membawa semua makhluk hidup ke pantai seberang. Namun, sekarang, dia membungkuk di hadapan Yang Linbo. Yang Linbo tertegun, dan keraguan muncul di matanya. "Tuan Dao, apakah dia menemukan sesuatu?" Yang Linbo bertanya dalam hatinya. Reaksi ini sama dengan ekspresi Fu Yue setelah dia melihat ruang takdir. "Ya, tetapi aku sudah memberitahunya," kata Tuan Dao. Yang Linbo yakin dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Tuan Dao membuat pilihan seperti itu, dia juga mengerti mengapa Budu memiliki ekspresi seperti itu. Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, suara Budu terdengar lagi di telinganya. "Tuan Muda Yang, aku setuju dengan apa yang dikatakan orang itu," kata Budu, lalu menatap Yang Linbo. Yang Linbo mengerutkan kening, sedikit bingung. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang dikatakan Tuan Dao kepada Budu di depannya. "Tuan Muda, masalah kuil kuno bukanlah dosa agama Buddha, tetapi bencana sifat manusia." Dia menjelaskan, seolah-olah dia takut Yang Linbo akan membalas dendam nanti, dengan sedikit memohon belas kasihan. Yang Linbo ragu sejenak,
berpikir tentang bagaimana menanggapinya. Pertahankan sikapmu, dia meminta maaf. Suara pendeta Tao muncul di benak Yang Linbo. Yang Linbo mengangguk dan menjawab, "Aku tahu." Yang Linbo menjawab, dia secara alami mengetahui kebenaran ini, kesalahan terletak pada hati manusia, bukan sekte Buddha. Biksu Budu mengangguk, "Terima kasih, Tuan Muda. Tetapi bahaya yang Anda hadapi hari ini juga disebabkan oleh kuil kuno saya. Saya secara alami akan menghilangkan sebab dan akibat hari ini untuk Anda." Yang Linbo sangat senang. Dia tidak tahu seberapa kuat Buddha yang berdiri ini, tetapi dia yakin bahwa dia adalah sinar harapan yang disebutkan oleh pendeta Tao. Begitu suara itu jatuh, mata Budu tertuju pada Zhao Wuji dan Feng Xi. Saat berikutnya, dia bergumam, dan cahaya sajak Buddha mekar dari mulutnya, dan akhirnya berubah menjadi teratai emas, membungkus badan keduanya. Perang kata-kata dengan teratai emas. Dan ini baru permulaan. Setelah beberapa saat, teratai emas itu menghilang, tetapi Zhao Wuji dan Feng Xi aman dan sehat, dan bahkan setelah dibaptis oleh sajak Buddha, mereka juga memasuki keadaan tertentu yang tidak diketahui. Ini yang pertama, saya melihat Anda merasa bersalah terhadap mereka. Sekarang saya akan menggunakan teratai emas Buddha ini untuk membersihkan badan mereka, yang dianggap sebagai berkah bagi mereka. Kata Budu. Yang Linbo tergerak, dan rasa terima kasih muncul di matanya. Kedua, Anda dapat menunjuk salah satu dari mereka, dan saya akan menekannya untuk Anda. Kata Budu, berbalik dan melihat orang-orang di depan. Pada saat ini, Qi Dengxian, Zhou Gansuan, dan yang lainnya seperti menghadapi musuh besar, penuh ketakutan. Bahkan mata Zhao Qiankun dan saudaranya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyusut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Yang Linbo, tatapan Budu tampaknya mengandung neraka afici. Ketika dia menyapu mereka sejenak, mereka benar-benar merasakan hawa dingin yang tak berujung. Ini adalah kekuatan Buddha berdiri. Bahkan jika sisa-sisanya tidak hancur, itu masih bukan alam tanda ilahi yang dapat mengalahkanmu. Zhao Qiankun menghela nafas. Bahkan pedang Dao abadi hanyalah alam tanda ilahi, yang paling-paling membuat mereka lebih kuat, tetapi alam itu seperti garis. Jika Anda tidak memutus garis itu, akan ada perbedaan dunia. Buddha berdiri adalah alam di atas tanda ilahi. Sekarang lawannya hanyalah sisa-sisa dari 1000 tahun yang lalu, yang juga membuat mereka tidak berani menghadapinya secara langsung. Adapun Qi Dengxian dan yang lainnya, wajah mereka bahkan lebih serius saat ini. Yang Linbo merenung. Dia benar-benar ingin menggunakan tangan Budu untuk membunuh musuh yang kuat. Orang-orang ini tidak cocok satu sama lain, jadi Yang Linbo secara alami tidak memiliki beban psikologis. Bunuh dia. Yang Linbo menunjuk Qi Dengxian tanpa ragu-ragu. Qi Dengxian adalah orang terkuat saat ini. Jika dia mati, situasi hari ini bisa hancur, dan dua orang dari keluarga Zhao secara alami akan mampu mengatasinya. Budu mengangguk sedikit, dan kemudian beberapa saat kemudian, dia menatap Qi Dengxian. Dalam sekejap, Qi Dengxian berbalik dan pergi, bahkan tanpa keyakinan untuk bertarung. Budu tertegun dan hendak mengejarnya. Tetapi sebuah suara tiba-tiba jatuh dari udara, "Mundur." Suara itu sangat agung, seolah-olah mengandung hukum surga, mengandung kekuatan kaisar, memandang ke bawah ke 4 lautan, dan mengintimidasi 8 hutan belantara. Bahkan Yang Linbo merasa jiwanya terguncang. Budu berhenti, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, "Tuan, saya khawatir saya tidak bisa melakukan yang kedua." Yang Linbo mendesah pelan, memang sedikit menyesal. Jika dia bisa membunuh satu orang, dia akan mendapat lebih sedikit masalah nanti. Tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin. Jika Budu benar-benar seorang Buddha yang hidup, bahkan Tuan Xia tidak dapat menghentikannya, tetapi dia hanyalah sisa-sisa. Tetapi suara itu membawa kehendak kaisar, yang tak tertandingi dan tampaknya memengaruhi aturan langit dan bumi. Tetapi Anda dapat menunjuk orang lain, saya akan membunuh mereka sebelum mereka memasuki kota. Budu mengubah topik pembicaraan, dan pada saat yang sama, sebuah pikiran Buddha menyelimuti, menggabungkan nyanyian Buddha langit dan bumi, membungkus seluruh kekosongan. Hati Yang Linbo tergerak, dan matanya langsung tertuju pada Qi Shengdao. Dia adalah dekan Akademi Shengdao di Akademi. Selain Qi Dengxian, dia adalah ancaman terbesar. Saat mata Yang Linbo berbalik, Qi Shengdao benar-benar mendengus dingin. Bencana pembunuhan akan datang,
dan kau akan mati saat waktunya tiba. Kata Qi Shengdao, tetapi pada saat berikutnya, cahaya aneh terpancar dari badannya, dan kemudian seberkas cahaya yang mencapai langit menyelimuti sosoknya, dan kemudian pemuda dengan keilahian, Zhou Gansuan dan Ye Tuxian semuanya diselimuti. Sesaat kemudian, sosok mereka menghilang begitu saja. Yang Linbo menatap dalam-dalam, lalu menggelengkan kepalanya pelan. Saat ini, dia teringat pada Yu Xiaoxiang. Dia datang ke sini melalui cara ini, dan Yu Xiaoxiang berasal dari Akademi Shengdao, jadi wajar saja jika Qi Shengdao memiliki kekuatan yang tidak terduga ini. Wajah Budu juga sedikit tercengang. Kepahitan di wajahnya semakin dalam. Atau, aku akan membunuh orang-orang yang tersisa untukmu. Budu tampak merasa malu menghadapi Yang Linbo. Beberapa kali, setiap kali dia ingin bergerak, pihak lain memiliki cara yang aneh dan tidak terduga untuk pergi, dan berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika dia hanya sisa-sisa, dia merasa malu. Tiba-tiba, Hong Futian dan Qi Zhenmo yang tersisa gemetar. Tetapi saat ini Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan, tidak perlu. Yang Linbo menjawab, dan tidak membiarkan Budu mengambil tindakan. Apakah Anda takut akan kecelakaan lain, Tuan? Budu melihat penolakan Yang Linbo dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Linbo menggelengkan kepalanya pelan, mereka meninggalkannya untuk saya bunuh. Yang Linbo teringat semua yang terjadi 10 tahun lalu, dan kedua orang ini pernah berada di panggung timbangan. Oleh karena itu, Yang Linbo tidak ingin bergantung pada orang lain untuk memutuskan hidup dan mati mereka. Hanya dengan membiarkan mereka mati di tangannya sendiri, itu akan berarti. Budu tampaknya merasakan paranoia di hati Yang Linbo, mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi, dan bahkan mengambil inisiatif untuk membubarkan pikiran Buddha yang menyelimuti kehampaan. Hong Futian dan Qi Zhenmo saling memandang, dan tanpa berkata apa-apa, mereka berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke udara. Situasinya sudah berakhir, bahkan jika mereka ingin membunuh Yang Linbo di sini lagi, itu akan sia-sia. Budu sendiri sudah cukup untuk menghancurkan semua keuntungan kandang mereka. Saat kedua sosok itu menghilang, sosok yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan juga diam-diam pergi. Tidak seorang pun menyangka bahwa di belakang Yang Linbo, akan ada seorang Buddha yang telah duduk selama 1000 tahun. Karena kamu memiliki kemauan, aku akan membantumu. Jadi, aku bersedia mengulurkan tangan membantumu. Saat berbicara, Budu menggerakkan telapak tangannya, dan relik itu terlepas dari tangan Suwang Yue dan melayang di tangan Budu. Yang Linbo menatap Budu dengan sedikit ragu. Badanmu terlalu kuat sekarang, jadi kultivasimu sedikit lemah. Relikku adalah hasil kultivasi hidupku, yang dapat membantumu menembus belenggu kultivasimu. Budu menyerahkan relik itu dengan kedua tangannya. Mata Yang Linbo mengecil. Perasaan ini agak salah. Relik ini ditinggalkan oleh Budu setelah dia meninggal, tetapi sekarang ada di tangannya. Rasanya seperti menunjuk peti matehnya dan berkata, lihat, ini adalah apa yang aku tinggalkan setelah kematianku, dan aku memberikannya kepadamu. Entah mengapa, Yang Linbo merasakan hawa dingin di hatinya. Ini adalah kesempatanmu. Biksu tua ini tidak sederhana. Relik ini mengandung kekuatan yang mengerikan, yang dapat membuka urat nadi keabadianmu dan membawamu selangkah lebih maju. Pada saat ini, suara Taois juga muncul di benak Yang Linbo. Apa yang harus kubayar? Tanya Yang Linbo. Budu telah berkata sebelumnya bahwa dia menyetujui apa yang dikatakan orang itu. Mengenai orang yang sedang dibicarakannya, itu pasti Dao Ye. Namun, Yang Linbo tidak tahu kesepakatan apa yang telah mereka buat. Dia tidak bertanya kepada Dao Ye, tetapi menatap Budu di depannya. Tuan, tinggalkan saja aku sebuah pikiran di ruang itu, dan saat kau pergi ke sana di masa depan, bawalah aku bersamamu. Kata Budu, dengan kebingungan dan harapan di matanya. Yang Linbo sedikit mengernyit. Meninggalkannya sebuah pikiran di ruang takdir. Di mana tempat yang sedang dibicarakannya. Berjanjilah padanya. Ini obsesinya. Saat dia berada di luar kuil kuno, dia merasakan bahwa kaulah yang membawa takdir, jadi dia menghidupkan kembali sisa-sisa ini. Saat Yang Linbo ragu-ragu, suara pendeta Tao itu muncul lagi. Baiklah. Yang Linbo tidak memikirkannya lagi, mengangguk, lalu mengambil relik itu di tangannya. Dan saat dia mengambil relik itu, sosok Budu juga menghilang, dan kemudian nyanyian Buddha aneh di langit juga menghilang. Namun,
Yang Linbo tahu bahwa Budu belum sepenuhnya mati. Pikirannya telah memasuki ruang takdir. Anak muda dari keluarga Yang, meskipun masalah ini telah berakhir, ancaman mereka masih ada. Malapetaka pembunuhan akan datang, dan mereka tidak melebih-lebihkan. Aku bisa merasakan denyutan, dan niat membunuh langit dan bumi sudah terbentuk. Dan malapetaka pembunuhan ini terkait dengan ayahmu, ibumu, dan dirimu. Pada saat ini, Zhao Qiankun memecah keheningan sementara dan berbicara. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Yang Linbo buru-buru membungkuk dan berkata. Meskipun masalah itu terselesaikan karena kemunculan Budu, Yang Linbo tidak akan mengabaikan upaya keluarga Zhao. Jika bukan karena Zhao Wuji, dia mungkin tidak akan hidup untuk melihat kedatangan Su Wangyue. Tidak perlu bersikap sopan. Ayahmu dan aku adalah teman dekat saat itu. Tentu saja, keluarga Zhao tidak akan mengabaikan urusanmu. Zhao Qiankun berbicara dengan benar. Yang Linbo terharu. Meskipun langit keruh dan tertutup cahaya, masih ada orang yang percaya di dalam hati mereka. Mengenai apa yang diingatkan Zhao Qiankun kepadanya, Yang Linbo sudah mengetahuinya di dalam hatinya. Mungkin itu adalah akhir, dan itu akan menjadi situasi pembunuhan yang sebenarnya. Dan sekarang, hanya tersisa belasan hari. Sebaliknya, akademi itu hanya ujian sebelumnya, tetapi sekarang, itu karena membunuh Xia Qitian yang membuat mereka marah. Tetapi pikirkanlah, seekor semut yang selalu mereka anggap bertahan hidup dalam kegelapan kini telah melompat ke dunia dan bahkan memiliki kekuatan untuk mengguncang mereka. Bagaimana mereka bisa tenang? Memikirkan hal ini, Yang Linbo memiliki keinginan yang sangat kuat untuk berlatih di dalam hatinya. Itu masih belum cukup. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia bisa melakukan apa yang dia inginkan dengan melawan Tungku, tetapi sekarang tampaknya itu masih jauh dari cukup. Belum lagi Qi Dengxian dan yang lainnya, Ye Tuxian sendiri dapat memberikan tekanan pada dirinya sendiri sekarang. Saat dia berpikir, mata Yang Linbo berangsur-angsur menjadi tegas. Itu tanpa tujuan sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Dengan relik Budu, Yang Linbo memiliki kepercayaan diri untuk melangkah lebih jauh. Adik junior, apakah kamu akan kembali ke puncak Luotian atau ke tempat lain? Pada saat ini, Li Buxiu datang ke Yang Linbo dan bertanya. Yang Linbo sedikit merenung. Karena masalah kuil kuno Longchan, dia tertunda selama 2 hari. Sekarang hanya tersisa 4 hari sebelum pertempuran di Changlan. Tidak, kakak senior, aku masih harus pergi ke Changlan, kata Yang Linbo. Li Buxiu mengangguk dan berkata, kultivasiku belum stabil akhir-akhir ini, jadi aku tidak akan menemanimu. Tapi kakak seniormu ada di Changlan, bersamanya, kamu dapat bertindak dengan percaya diri. Mata Yang Linbo sedikit terkejut, dan gambaran jubah perang putih dan kuncir kuda muncul di benaknya, dan sedikit kejutan tidak dapat dihindari muncul di sudut mulutnya. Kalau begitu, kakak senior, berlatihlah dengan baik. Maaf mengganggumu hari ini, Yang Linbo berkata dengan lembut. Kakak, mengapa mengatakan hal-hal ini? Aku pergi. Li Buxiu melambaikan tangannya, dan berbalik pergi tanpa menunggu Yang Linbo menjawab. Hati Yang Linbo sedikit tergerak, dan dia melihat sosok Li Buxiu pergi, dan cahaya lembut melayang di matanya. Itu adalah warna yang menghilang dari matanya. Senang sekali kalian ada di sini. Yang Linbo bergumam dalam hatinya. Kalau begitu, aku akan membawa anak pemberontak ini kembali dulu. Setelah kamu kembali dari Changlan, ingatlah untuk datang ke Villa Wenjian. Pada saat ini, Zhao Qiankun berkata lagi, menyela meditasi Yang Linbo, dan kemudian menyebutkan Zhao Wuji yang masih koma, dan berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Zhao Changqiong juga perlahan melangkah maju. Pada saat ini, sosoknya seperti ilusi, seolah-olah dia akan pingsan, tetapi dia masih memiliki keunggulan yang tak terbatas. Ilmu pedangmu bagus. Setelah kamu kembali dari Changlan, kamu bisa datang ke Villa Wenjianku untuk mendapatkan beberapa wawasan, kata Zhao Changqiong. Terima kasih, senior. Ketika ada kesempatan, Yang Linbo pasti akan mengunjungimu, kata Yang Linbo. Dalam sekejap, hanya Yang Linbo, Su Wangyue, dan Feng Zi yang tak sadarkan diri yang tersisa di lapangan. Keempatnya saling memandang dan terdiam. Apakah kalian ingin pergi bersama? Su Wangyue bertanya setelah beberapa saat. Yang Linbo sedikit tertegun, lalu terkekeh. Akan lebih baik jika Nona Su dapat mengendalikan pesawat ulang-alik pedang, kalau tidak, aku hanya bisa menunggu Fu Yue kembali.
Su Wangyue masih mengenakan kerudung, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Yang Linbo, matanya sedikit cerah. Tentu saja aku dapat mengendalikan pesawat ulang-alik pedang. Su Wangyue berkata, suaranya halus dan anggun seperti peri. Bahkan dengan hanya sepasang mata, dia masih memiliki aura transenden yang tidak ternoda oleh kembang api. Kalau begitu aku harus merepotkan Nona Su. Di bawah malam, pesawat ulang-alik pedang itu berlalu seperti cahaya. Ketenangan sebelumnya dipulihkan di bawah kota Senwu. Tetapi satu-satunya saksi adalah mayat kesepian yang berdiri di tengah angin yang mencurigakan. 3 hari kemudian, di tengah lautan awan yang bergelombang, sebuah pesawat ulang-alik pedang melintasi laut dan akhirnya perlahan berhenti di sebuah kota. Di bawah kakinya adalah kota Changlan. Di luar kota Changlan adalah tempat kelahiran Changlan, dan di ujung sana adalah Gunung Tianduan yang membentang ribuan mil. Di sisi lain Gunung Tianduan adalah Dacu. Mengapa saudaraku belum bangun? Aku merasa auranya menjadi lebih kuat. Mengapa dia belum bangun? Feng Zi sedikit tidak sabar di pesawat ulang-alik pedang. Dia awalnya adalah setengah iblis dan liar secara alami. Sekarang kota Changlan ada di bawah kakinya, dia tidak sabar untuk turun dan mencari tahu. Terlebih lagi, orang tuanya ada di sini, yang membuatnya ingin memasuki kota sesegera mungkin, dan kemudian menceritakan tentang pengalamannya dalam beberapa hari terakhir, seperti anak dari keluarga sekuler yang ingin menunjukkan dirinya. Tetapi Yang Linbo masih berlatih dan belum bangun, jadi pedang itu tetap berada di kehampaan. Itu akan segera terjadi, jangan khawatir, kakakmu akan menjadi lebih tak terkalahkan ketika dia bangun, tidakkah kamu ingin melihatnya? Seorang wanita dengan gaun merah di samping Feng Zi berkata dengan lembut. Itu adalah Yu Xiaoxiang yang telah kembali. Namun, Yu Xiaoxiang jauh lebih terkendali terhadap Feng Zi. Meskipun genit di matanya masih ada, dia lebih membujuk terhadap Feng Zi. Ya, itu adalah rasa membujuk. Seolah-olah Feng Zi hanyalah seorang anak kecil di matanya. Tetapi Feng Zi sangat menyukai ini, dan matanya langsung berbinar. Aku tahu bahwa dia pastilah orang terpilih yang disebutkan oleh pria itu. Dia juga mengatakan bahwa dia bukan, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa selamat? Kakak, kau belum memberitahuku apa yang terjadi setelah aku koma. Apakah kakak laki-lakiku menggunakan kekuatan alam liar? Feng Zi menjadi tertarik dan mulai bertanya tanpa henti. Yu Xiaoxiang terkekeh. Tentu saja, kakak laki-lakimu berubah menjadi iblis, dewa pembunuh, dengan mata merah, menyapu bersih semua musuh. Mata Feng Zi membelalak, dan dia menjadi semakin terpesona saat mendengarkan. Aku familiar dengan benda ini. Ini adalah kekuatan darah yang disebutkan oleh pria itu. Yu Xiaoxiang tersenyum. Iblis ini, Zhen Er. Di kejauhan, seekor kera putih duduk di depan Yang Linbo, seperti pohon mahtei, tetapi begitu seseorang mendekat, ia akan menunjukkan keganasannya, dengan taringnya mengarah keluar, dan tidak akan membiarkan siapapun mendekat. Di sisi lain, orang-orang dari rumah pedang Cihang berkumpul bersama. Su Wangyue, sekarang aku memberimu pilihan, pergi bersama kami atau kami pergi sendiri. Tetapi aku sama sekali tidak bisa mentolerir bersama orang seperti itu. Seorang wanita iblis, klan iblis, dan yang lainnya. Kata Ding Min, menatap Fu Yue. Ia tidak mengucapkan kata Raja Iblis, dan matanya sangat takut. Ya, kakak senior Wang Yue, rumah pedang Cihang kita adalah tanah suci Sekte Dao. Sekarang berbaur dengan mereka, mudah untuk disalahpahami. Mari kita pergi, agar tidak kehilangan reputasi rumah pedang Cihang kita. Seorang murid berkata, meskipun murid-murid lainnya tidak berbicara, mata mereka tertuju pada Su Wangyue, dan jelas bahwa mereka telah menyatukan pikiran mereka. Su Wangyue menggelengkan kepalanya pelan, jika kau tidak ingin mengikutiku, kau bisa pergi. Su Wangyue tidak ingin pergi. Sekarang setelah dia dan Yang Linbo mengalami kuil kuno, misteri Yang Linbo telah menariknya untuk semakin dekat, dan jarak di antara mereka telah tereliminasi. Dia tidak ingin pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, dan dia tidak ingin membiarkan jarak di antara mereka muncul lagi karena apa yang disebut gosip. Sebelumnya, dia sangat peduli. Tetapi sekarang setelah pedangnya dibersihkan oleh Yang Linbo, keadaan pikirannya secara alami telah berubah. Pedangnya terbebani oleh ketenaran dan terkikis oleh lingkaran kebenaran. Sekarang setelah dibersihkan dengan susah payah, dia secara alami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan melompat ke dalam rawa delusi lagi. Ini yang kau katakan, Su Wangyue,
kau bisa menjelaskannya sendiri kepada leluhur pedang ketika saatnya tiba. Mata Ding Min bersinar dengan licik, tetapi dia menyembunyikannya dengan baik. Su Wangyue mengangguk, lalu sebuah segel giok muncul di tangannya dan menyerahkannya kepada seorang wanita di sebelah Ding Min. Jika kamu menghadapi bahaya, hancurkan segel giok itu, aku akan bisa merasakannya. Su Wangyue berkata dengan ringan. Mata murid itu menunjukkan sedikit rasa bersalah. Dia membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Ding Min, apa yang kamu tunggu? Sekarang kita berada di Changlan dan konferensi pertempuran akan segera dimulai. Apakah kamu masih ingin orang-orang melihat Cihang Suozaiku bergaul dengan sekelompok orang aneh dan mempermalukan Suozai? Ding Min melotot tajam padanya, dan murid perempuan itu tidak tahu harus berkata apa. Kakak, jaga diri baik-baik. Mata Su Wangyue bergerak sedikit, dan di balik kerudungnya, dia tampak tertawa, dan alisnya yang gelap melengkung. Kemudian, lebih dari selusin sosok melompat dari pesawat ulang-alik pedang. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa sosok yang tersisa di pesawat ulang-alik pedang. Su Wangyue masih kedinginan, duduk bersila di sudut pesawat ulang-alik pedang. Yu Xiaoxiang menatap punggung Su Wangyue. Hah? Apakah kamu mencoba mencuri laki-lakiku? Dia menggertakkan giginya dan berbisik. Apa maksudmu dengan mencuri laki-laki? Kakak, apa yang kamu bicarakan? Ayo, lanjutkan, apa yang terjadi setelah saudaraku menjadi dewa perang? Pada saat ini, kata-katanya disela oleh Feng Zi. Itu saja, Yu Xiaoxiang tidak ingin terus menggoda Feng Zi, dan menjawab dengan dingin. Pergi, apa maksudmu? Feng Zi tertegun. Pergi berarti mereka semua mati. Semuanya dibunuh oleh kakak tertuamu. Yu Xiaoxiang berkata dengan tidak senang. Feng Zi terdiam sejenak, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Dia tidak bereaksi sampai Yu Xiaoxiang pergi. Tuan, Anda tidak berbohong kepada saya. Hanya saja, apa sebenarnya kekuatan darah kakak tertua saya? Jika saya meminum darahnya, apakah saya juga dapat memiliki kekuatan seperti itu? Dalam apa yang Anda katakan, darah yang kuat dapat membuat fisik seseorang meningkat secara dramatis. Dalam hal ini, darah kakak tertua saya. Feng Zi menatap Yang Linbo yang masih berlatih, dan matanya tiba-tiba memerah. Yang Linbo tentu saja tidak tahu bahwa kebohongan yang dibuat oleh Yu Xiaoxiang membuat Feng Zi merindukannya. Pada saat ini, dia masih berlatih. Pikirannya diam di dalam badannya. Pada saat ini, fisiknya sudah sangat berbeda dari sebelumnya, dan pembuluh darah abadi terisi karena relik Buddha, dan kekuatan 10.000 naga dan gajah berkumpul di dalamnya. Terlebih lagi, gajah naga di pembuluh darah abadi itu tampak diwarnai dengan niat Buddha, bersinar dengan cahaya Buddha, seolah-olah memegang 84.000 harta Buddha, abadi dan tidak dapat dihancurkan. Tidak hanya itu, badan fisiknya juga mengalami transformasi, seolah-olah setiap titik akupuntur mengandung seekor gajah naga, setengah dewa dan setengah iblis, beberapa titik akupuntur sangat megah, dan beberapa penuh dengan energi iblis. Namun yang pasti adalah bahwa mereka semua memiliki kekuatan untuk mendatangkan malapetaka di dunia. Dia memiliki perasaan bahwa bahkan dengan 3 gajah naga di badan fisiknya, dia dapat menghadapi alam pola ilahi. Namun ini hanya persepsinya, dan situasi spesifiknya masih perlu diverifikasi. Dan kultivasinya telah berhasil menembus ke tingkat ke-10 alam gajah naga. Bahkan, dia dapat merasakan bahwa selama dia menggerakkan pikirannya, dia dapat menerobos ke alam bawaan kapan saja. Aku tidak menyangka ini akan benar-benar membantumu. Badan Zensimu sekarang benar-benar masih dalam tahap awal. Fisik seperti itu, di alam yang sama, tidak seorang pun di beberapa orang sebelumnya dapat mencapainya. Dao Ye juga mendesah. Yang Linbo senang. Benarkah? Di depan Taois, Yang Linbo tampak lebih ingin diakui. Hampir tanpa sadar, dia bertanya balik. Tentu saja itu benar, tapi ini tidak cukup. Sekarang kultivasimu juga telah menembus kebawaan. Kebetulan aku ingat bahwa saudara keempat pernah menempa dantian yang tak terkalahkan, tetapi apakah kamu dapat memahaminya tergantung pada kesempatanmu. Taois itu menjawab. Alam bawaan adalah untuk mengumpulkan kekuatan spiritual langit dan bumi di dantian. Dantian yang tak terkalahkan. Gumam Yang Linbo. Nama ini agak terlalu kasual, tapi juga sangat lugas. Jika dapat digambarkan sebagai tak terkalahkan, mengapa harus ada elaborasi lain?
Lalu haruskah aku memvisualisasikannya sekarang? Tanya Yang Linbo. Tentu saja, sekali jalan, lalu sekali lagi. Sekarang, terobosan dan urat nadi abadi Anda dapat dikatakan telah memadatkan badan Anda hingga batasnya. Sudah tepat untuk menggunakan kekuatan ini untuk memengaruhi bawaan dan membuka dantian yang tak terkalahkan. Kata Taois itu dengan percaya diri. Yang Linbo mengangguk dengan berat. Setiap akumulasi akan menjadi senjata tajam baginya untuk bersaing memperebutkan takdir, dan dia tidak akan melepaskannya. Selain itu, dia ingin menggunakan kultivasinya yang lemah untuk menghancurkan takdir yang telah mereka tetapkan untuknya, yang akan menjadi dasar baginya untuk menyerang pola ilahi. Dengan pemikiran ini, Yang Linbo tidak lagi ragu-ragu, dan dengan gerakan jiwanya, dia mulai memvisualisasikan gambar dewa. Gambar dewa muncul dari kegelapan dalam jiwa. Ini bukan pertama kalinya Yang Linbo memvisualisasikannya, tetapi perasaannya sama setiap saat. Meskipun kultivasinya terus meningkat, dia masih merasa seperti melihat dewa. Rasa kagum yang datang secara alami tidak dapat dihentikan. Meskipun dia sekarang membawa beban takdir, dia masih merasakan hal yang sama ketika menghadapi gambar dewa ini. Namun, tidak seperti sebelumnya, ketika menghadapi gambar dewa ini, dia tidak akan tertekan seperti sebelumnya. Dengan fisiknya saat ini, dia dapat memvisualisasikannya selama beberapa hari dan malam. Pertama kali, itu memberiku dua roh dewa dan iblis, kedua kalinya, itu memberiku kode perang dewa dan iblis, dan ketiga kalinya, itu membuatku memotong pedangku sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan dibawanya padaku kali ini. Yang Linbo penuh dengan harapan. Gambar dewa ini tampaknya memahami apa yang diinginkannya di dalam hatinya, dan setiap kali itu memberinya kekuatan yang dia butuhkan. Dan sekarang Yang Linbo tentu saja ingin melihat seperti apa keberadaan dantian ini, yang disebut tak terkalahkan oleh guru Tao itu. Secara bertahap, Yang Linbo jatuh ke dalam pemahaman yang mendalam. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan dewa, dia duduk bersila dan menghadap dewa ini. Dalam keheningan, dewa itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Yang Linbo dengan serius. Dalam sekejap, guntur meraung di badan dewa itu. Setiap kilatan guntur seperti malapetaka yang membelah langit. Dan sesaat kemudian, guntur yang tak terhitung jumlahnya langsung menuju Yang Linbo. Dalam keadaan kesurupan, seolah-olah lautan guntur terbentuk, membungkus Yang Linbo di dalamnya. Yang Linbo, yang sedang dalam pemahaman, tampaknya telah merasakan sesuatu, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi ganas. Di luar badannya, ada bayangan gajah naga, tetapi hanya sesaat sebelum dimusnahkan oleh guntur yang tak berujung. Kemudian, gajah naga lain yang bermandikan cahaya Buddha terbentuk, tetapi juga dihancurkan oleh guntur hanya dalam sekejap. Saat kedua kekuatan itu menghilang, Yang Linbo tampaknya telah kehilangan segalanya. Di bawah amukan guntur, sosoknya berangsur-angsur menghilang. Di luar, Fu Yue tiba-tiba berdiri. Su Wang Yue dan Yu Xiaoxiang juga bergegas maju. Pada saat ini, Yang Linbo muncul di mata mereka seolah-olah dia tidak ada, tanpa napas di badannya. Dalam sekejap, ekspresi ketiga orang itu menjadi mendesak. Apakah ada yang salah dengan kultivasinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata dingin Su Wang Yue menunjukkan sedikit kepanikan. Dengan kognisinya, dia sama sekali tidak bisa menjelaskan situasi ini. Dia belum pernah melihat orang memasuki kondisi ini selama kultivasi. Seharusnya tidak, bukankah dia berhasil dalam kultivasi? Bagaimana bisa ada kekacauan? Wajah Yu Xiaoxiang juga kehilangan senyum menawannya, dan dia sedikit diliputi kekhawatiran. Jangan sentuh Tuan Muda. Situasi ini mungkin menjadi krisis bagi orang lain, tetapi itu normal bagi Tuan Muda, dan tidak akan ada masalah. Fu Yue adalah orang pertama yang tenang. Dia memikirkan keberadaan agung yang pernah dia lihat di Yang Linbo sebelumnya. Sebagai perbandingan, bukankah itu hanya jiwa yang lemah? Tidak layak disebut. Ya, kakak tertuaku tidak terkalahkan. Dibandingkan dengan inkarnasinya sebagai dewa pembunuh, ini hanya pemandangan kecil. Yang terpilih secara alami berbeda. Feng Zi telah dirasuki setan dan percaya pada kata-kata Yu Xiaoxiang. Pada saat ini, dia paling santai, seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Namun pada saat ini, awan hitam tiba-tiba berkumpul di kehampaan dan menekan ke bawah. Awan itu tergantung di atas kepala mereka. Wajah beberapa orang tenggelam. Awan hitam ini datang tanpa alasan. Ada langit yang cerah di atas,
tetapi hanya di sisi mereka, awan hitam turun, yang sangat aneh. Selain itu, awan hitam itu mengandung guntur dan kilat, yang membuat orang merasa tertekan. Awan malapetaka, Fu Yue tiba-tiba berkata. Kemudian dia berbalik dan menatap Su Wangyue dan yang lainnya. Ayo pergi. Begitu Fu Yue selesai berbicara, dia berbalik dan mengambil Feng Zi dan melangkah ke udara. Su Wangyue dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan sosok mereka bergerak dan terbang ke udara. Namun, mereka tidak turun, tetapi melihat ke dalam kehampaan. Bagaimana mungkin, senior? Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah pertempuran di puncak Luotian ratusan tahun yang lalu, orang-orang surgawi menghilang dan malapetaka surgawi menghilang? Bagaimana mungkin itu adalah awan malapetaka? Yu Xiaoxiang bertanya dengan ragu, tatapan matanya tidak lagi menawan, dan ekspresinya sangat rumit. Namun, wajah Fu Yue menjadi suram. Pertempuran di puncak Luotian. Itu adalah puncak Luotian miliknya. Yu Xiaoxiang juga jelas menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan berkata dalam hati, maaf, aku terlalu khawatir. Su Wangyue sedikit mengernyit, dan matanya, meskipun jernih, juga menunjukkan emosi yang berbeda. Namun, dia segera menyingkirkannya dan menatap Fu Yue, menunjukkan keterkejutan yang sama. Itu mungkin tidak terjadi pada orang lain, tetapi itu normal baginya. Fu Yue tidak menjelaskan terlalu banyak, dan masih mengatakan hal yang sama sebelumnya. Dia buta terhadap Yang Linbo. Feng Zi berjuang di tangan Fu Yue, anggota badannya berkibar, tetapi matanya menatap lurus ke depan. Apa itu awan perampokan? Kakak tertua saya dapat berubah menjadi dewa pembunuh, garis keturunannya tak terkalahkan, dan awan perampokan belaka bukanlah masalah. Mata Feng Zi lebih bersemangat, menatap Yang Linbo dengan mata bersinar. Namun pada saat ini, awan hitam tiba-tiba meledak menjadi guntur, jatuh lurus ke bawah, membungkus pesawat ulang-alik pedang, dan sosok Yang Linbo secara alami tenggelam oleh guntur, seolah-olah mandi di lautan guntur. Namun anehnya, guntur itu tampaknya tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Yang Linbo. Guntur berubah menjadi cahaya busur, seperti ular listrik, dan mengalir ke badan Yang Linbo. Adegan ini mengejutkan semua orang, dan mata mereka bingung. Hanya Feng Zi yang melepaskan tatapan serakah di matanya. Di matanya, semuanya adalah konfirmasi dari apa yang dikatakan Yu Xiaoxiang, dan itu sangat cocok dengan simbol orang terpilih di hatinya. Tentu saja, keinginannya untuk minum darah bahkan lebih kuat, dan dia menggertakkan giginya dan menghisap giginya. Guntur memang seperti ini. Dia menggeram. Ketiganya mengabaikannya. Bagaimanapun, Feng Zi selalu tidak normal, dan mereka tidak lagi terkejut. Tetapi mereka secara alami tidak tahu bahwa Feng Zi telah mengembangkan ambisi besar saat ini. Dalam guntur, Yang Linbo mengalami pembaptisan. Pikirannya masih berada di dalam jiwanya, bermandikan guntur. Namun, dia dapat merasakan bahwa kekuatan ini mengubah dantiannya. Meskipun berada di dalam pikirannya, kekuatan itu dapat bekerja pada badannya. Dia telah terbangun, dan guntur hampir menghilang, dan hadiah untuknya akan segera berakhir. Dan tidak ada lagi gambaran ilahi di depannya, hanya kehancuran dan kegelapan. Yang Linbo menatap matahari di kehampaan, dengan jiwanya terbungkus di dalamnya. Secara samar, dia merasa bahwa jika dia melangkah lebih jauh dan menerobos alam tungku, kekuatan matahari juga akan berubah. Perasaan ini tidak dapat dijelaskan, tetapi pencerahan ini sangat langsung. Furnace Realm, gumam Yang Linbo, sekarang dia baru saja menempa dantian. Dengan kata lain, dia baru saja menembus bawaan. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memasuki tungku. Selain itu, terobosannya berbeda dari orang biasa. Dia memiliki urat abadi, dan dia harus mencapai batas di setiap alam. Memasuki alam ekstrim jauh lebih sulit daripada orang biasa. Sama seperti saat ini, jika tidak ada relik Budu, saya tidak tahu kapan saya ingin memasuki alam ekstrim Gajah Naga. Dalam kata-kata Taois, saya membutuhkan kesempatan unik untuk maju. Namun segera, Yang Linbo menarik kembali pikirannya. Dia bukan orang yang tidak peduli tentang apapun. Jalan ada di bawah kakinya, dan pedang ada di tangannya. Memikirkan hal ini, pikiran Yang Linbo bergerak dan kembali secara langsung. Namun saat berikutnya, Yang Linbo merasakan mahtai rasa dan kesemutan di sekujur badannya, seolah-olah seluruh badannya berulang kali dipukul. Ketika dia mendongak,
dia melihat awan hitam menekan kepalanya, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya masih tersebar di dalamnya. Daoye, apa yang terjadi? Yang Linbo gemetar. Dia masih diselimuti oleh guntur, dengan ular listrik dan petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke badannya dari kepalanya. Dia pikir dia baru menyadari kekuatan guntur ketika dia memvisualisasikan gambar dewa dalam pikirannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada kenyataannya, dia disambar guntur. Dantianmu sekarang telah ditanami dengan energi danau guntur. Itulah asal mula guntur, dan itu secara alami akan menarik kekuatan guntur. Namun, kekuatan semacam ini adalah fondasi bagimu untuk membangun dantian yang tak terkalahkan. Ini baru permulaan, dan kamu akan terbiasa dengannya di masa depan. Pendeta Tao menjawab. Wajah yang Linbo berangsur-angsur menjadi berat. Terbiasa, apakah ini berarti dia akan disambar guntur kapan saja di masa depan? Memikirkan hal ini, Yang Linbo merasa tidak enak badan. Jangan sedih, saudara keempat memiliki ekspresi yang sama sepertimu saat itu. Namun, tidak ada yang bisa lolos dari hukum wewangian sejati. Ketika kamu benar-benar memahami betapa tak terkalahkannya dantian ini, kamu akan ingin disambar petir setiap hari. Bersambung.